Nah, hari ini topiknya mengenai musik agak beda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita banyak bicara soal perkembangan anak dan sebagainya, hari ini perkembangan anak juga tapi related ke music gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke memperkenalkan narasumber, nanti Miss Indri akan memandu sedikit aja rules kesepakatan di kegiatan kita. Seperti biasa, kalau berkenan boleh dong kameranya dinyalakan biar kita bisa saling lihat, saling kenalan, biar supaya sentuhan manusia ke manusia walaupun kita pakai Zoom tetap ada. Jadi kalau berkenan boleh dinyalakan. Terima kasih Bu Hani. Siapa lagi yang sudah buka? Bu Rahma, ayo dibuka, atau Bu Rahma itunya kameranya, dan yang lain-lain silahkan dibuka kameranya ya. Nggak apa-apa lah kalau belum mandi atau apa, nggak masalah lah. Namanya juga sama-sama belajar. Kita nggak penting wajah kok gitu ya, nggak penting penampilannya. Oke, jadi dibuka lah. Seperti biasa, mikrofonnya dimatikan. Nanti kalau ingin bertanya boleh langsung ke kolom chat, atau misalnya mau angkat tangan dulu pakai emoticon dan sebagainya juga boleh ya. Oke, saya nggak akan panjang lebar karena sebagian besar ini kayaknya nama-nama yang udah sering ketemu kita. Saya Eva, di sudut sana ada Miss Indri partner saya, di sudut lainnya ada Miss Sabria yang untuk bantu kita jadi host. Kami dari Rumah Aruna SDC, intinya kami adalah wadah untuk apapun belajar, itu intinya ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar di 2 jam ini. Saya panjang-panjang, saya langsung lempar ke partner saya. Ayo silakan. Oke. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indri ya, partnernya Miss Eva ya. Senang sekali bisa ada di sini kembali bersama dengan rekan-rekan mama-mama dan papa-papa ya. Ada gak nih yang bapak-bapaknya? Sepertinya ada Miss, seperti biasa udah makin meningkat. Ada ya. Jumlah bapak-bapak udah makin meningkat. Wow, keren ya. Partisipasi dalam mengasuh anak itu adalah kewajiban berdua, seperti itu ya. Selamat untuk para ayah yang sudah hadir di sini ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan ya, membacakan juga bukan biografi ya, CV, sedikit kenalan tentang narasumber kita, yaitu Miss juga ya. Miss Safira Herta sebagai direktur dan pendiri dari Musik Terapi Center, lulusan dari peminatan musik terapi Conservatory of Music di Universitas Pendidikan. Sekarang sedang melanjutkan S2-nya juga ya di bidang mohon maaf kalau di saya suara Miss Indri agak putus-putus. Di yang teman-teman yang lain, peserta lain, apakah suara Miss Indri juga putus-putus? Boleh berikan komen di chat biar dapat view. Iya, suaranya mirip robot. Miss Indri kalau bisa mendengar, jadi lucu ya, tapi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya terus ya. Oke, mungkin internetnya nggak stabil. Nah, Miss Indri, kalimat terakhir yang masih jelas, suara saya bisa dengar itu sampai di tadi peminatan di UPH, sampai di situ. Oh, ya udah saya ulang lagi ya, berarti itu ya. Oke, dan sekarang juga sedang melanjutkan pendidikan master ya di bidang konseling. Masih nggak kedengeran ya? Sudah lebih jelas. Oke, ya. Di bidang konseling dan bidang konseling dan psikoterapi, juga berpengalaman praktek tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kalau di dalam negeri ini ya sudah berpraktek lama juga nih ya di baik di sekolah umum, sekolah luar biasa, rumah sakit, dan panti reda ya. Juga sekolah Dian Harapan, SLB, Kriakon, dan banyak tempat lainnya. Dan juga sempat mewakili Indonesia dalam Second World Music Therapy Summit Association di Korea Selatan, di Seoul, seperti itu. Nah, tapinya untuk lebih kenalannya, lebih dekatnya lagi ya, kita persilahkan aja langsung dari narasumbernya sendiri, Miss Safira, untuk langsung memperkenalkan dirinya ya, biar lebih kenal lebih dekat, seperti itu. Silahkan Miss Safira.
Ya, thank you Miss Indri. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalan kayaknya udah disebutin semua ya tadi ya, aku Semua, Safira. oke. Iya, udah disebutin semua. Oh, udah lengkap ya? Mhm. Terus apalagi ya? Aku memang studi terapi musik, lalu sebenarnya aku kebanyakan pelayanannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus sih gitu ya teman-teman. Jadi dibandingkan anak-anak normal gitu, sebenarnya aku lebih banyak ke sana karena terapi musik sangat membantu untuk perkembangan gitu ya. Nah, paling itu aja sedikit-sedikit kenalan tentang aku. Ini aku langsung bahas materinya, Miss Eva. Ya, boleh Iya. silakan langsung Oh ya, dijelaskan. oke. Kita nih masih kayak gimana sih terapi musik bentuknya seperti apa gitu ya. Iya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung aja ya gitu ya. Aku sebenarnya berharap lebih banyak pertanyaan sih daripada yang aku bahas karena sebenarnya pertanyaan memperkaya kita ya gitu ya daripada kayak aku cuma one way jelasin apa yang aku tahu gitu ya. Kan teman-teman lebih punya banyak pengalaman terus pengen tahunya di bagian apa sih gitu. Nah, nanti silahkan langsung tanya aja gitu ya teman-teman Oke. ya. Iya, nanti saya bantu, Oke, Miss Safira. Jadi teman-teman siap. boleh langsung tanya di chat, nanti saya akan tanyakan ke Miss Safira, seperti itu. Ya, thank you Miss Indri. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan pertama ya waktu aku dikasih topik ini sebenarnya pertanyaan yang sering muncul dan kadang-kadang ada orang tua datang ke tempatku itu adalah yang nanyain, sebenarnya pertanyaan utamanya adalah apa sih yang jadi challenge utama untuk anak-anak di masa kini gitu ya. Kok kayaknya dulu waktu kecil nggak sebegitu repotnya gitu ya, terus kayaknya nggak seberapa perlunya misalnya datang ke dokter atau ke psikolog atau terapi, kayaknya kok aman-aman aja istilahnya gitu ya. Nah memang, kita lihat makin ke sini, pertama memang anak berkebutuhan khusus semakin banyak. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir bukannya makin banyak, tapi sebenarnya awareness-nya lebih tinggi sih kalau aku lihat. Jadi, kalau dulu mungkin anak yang agak bermasalah sedikit cuma dibilang, "Oh ya bandel," gitu ya, nanti gede juga hilang. Tapi kalau sekarang ada beberapa orang tua yang anaknya terlambat sedikit dia mulai panik gitu ya, lalu dimasukin ini, dimasukin itu dan sebagainya. Tapi di beberapa pihak juga ada juga yang membiarkan gitu ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sebenarnya kalau aku lihat yang paling menjadi cases gitu ya, yang aku lihat itu dua klien ke terapi musik itu dengan speech delay teman-teman, gangguan berbicara gitu ya. Dan itu tanpa aku tanyakan, orang tuanya itu langsung mengaku bahwa waktu kecil sangat dikasih gadget banyak. Jadi entah dia nonton TV banyak atau dia banyak dikasih iPad lah atau handphone dan sebagainya gitu. Nah itu sebelum aku tanya orang tuanya udah ngaku gitu. Jadi mungkin dia merasa bersalah di sana karena akhirnya anak ini aku dapat 2 atau 3 yang seperti itu dan itu masih umur 4 gitu. Nah, jadi aku melihat sebenarnya problems dengan zaman sekarang apa sih gitu. Sebenarnya tidak ada yang masalah dengan teknologi gitu ya, karena teknologi bisa menolong kita. Tapi kalau teknologi dibiarin begitu aja, nah itu yang kadang-kadang repot gitu. Aku pernah sih pakai iPad untuk bantu anak-anak gitu ya, untuk belajar dia seperti visual tracking atau dia belajar finger pointing dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak cuma dikasih begitu doang, nah itu yang sebenarnya PR gitu. Karena anak-anak perlu banget distimulasi untuk berbagai bagian dalam hidupnya gitu ya. Sensorinya perlu distimulasi semua-muanya. Kalau dulu kan belum ada mainan yang terlalu high tech gitu ya. Kalau teman-teman juga lihat, aku pernah lihat ini satu Instagram account anak kecil sebenarnya, kayak anak umur SD lah kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4. Dia punya Instagram account untuk review segala jenis mainan masa kini. Keren banget gitu ya. Aku juga pengen gitu ya. Dan itu aku melihat tuh fancy-fancy banget gitu mainan makin sekarang. Kalau dulu kan paling kita main kelereng gitu ya atau kita main apalah yang lompat-lompat tanpa bahan-bahan yang keren gitu ya. Nah, aku melihat semakin sekarang segala sesuatu mudah. Nah, ini di sisi lainnya adalah menyulitkan untuk anak-anak punya stimulus ke seluruh anggota tubuhnya. Nah, dan kemudian itu aku melihat bahwa mereka itu tidak punya stimulus yang cukup di otaknya sehingga nggak banyak neuron-neuron atau sambungan-sambungannya. Jadi ketika dia besar, itu agak terbatas ya gitu ya, bagaimana mereka bisa melihat masalah, bagaimana mereka bisa problem solving, bagaimana dia bisa kreatif dan sebagainya. Nah, memang, selain itu aku lihat bahwa, selain tadi butuh segala stimulus dari sensori itu, yang kedua adalah kita ini Tuhan ciptain kita makhluk sosial ya, jadi kita perlu komunikasi efektif gitu.
komunikasi efektif dalam artian emang sih kalau nonton YouTube mereka suka ngomong ya gitu, "Hai guys, hari ini mau unboxing apa," misalnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu tidak ditujukan kepada kita gitu ya. Maksudnya nggak ngomong secara langsung yang mengharapkan kita punya respon gitu. Toh pun misalnya kalau dulu sempat ada Dora ya gitu ya, "Di mana peta?" Dia nanya gitu ya. Ya kita jawab nggak jawab sebenarnya dia mau bodo amat gitu ya, lanjut terus gitu. Nah itu yang sebenarnya aku maksudkan dengan komunikasi efektif. Nah jadi kalau misalnya seseorang, kalau bayi lah kita lihat gitu ya, dia akan merespon ketika ibunya ngomong gitu ya, walaupun dia nggak bisa berbicara, dia akan merespon. Dan dia melihat bahwa ada orang lain yang butuh interaksi dengan dia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dengan gadget, aku suka sedihnya kadang-kadang gadget sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau misalnya ke mall gitu ya, dulu sebelum pandemi aku sempat ke mall lihat anak kecil di stroller depannya dikasihin iPad atau apa gitu ya. Maksudku tujuannya apa ya gitu ya. Kalau misalnya memang itu sedang mengedukasi dia, it's okay gitu ya. Tapi kalau punya tujuan yang lain, nah itu yang perlu kita pertanyakan. Penggunaan gadget sejauh apa? Nah nanti kita bisa bahas lebih lanjut gimana sih kita bisa pakai musik dengan gadget tuh banyak banget sebenarnya teman-teman. Dan seru-seru banget kalau kita lihat. Apalagi buat anak-anak itu jauh lebih catchy gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa sih kalau anak-anak lihat handphone langsung pengen ambil gitu ya. Itu entah kenapa gitu ya. Agak jarang ngelihat yang kayak misalnya lihat handphone cuma dilihat doang. Nggak tahu sih itu kenapa ya teman-teman ya. Tapi mungkin tuh barangnya interesting buat mereka gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat mengapa sih musik itu menarik gitu ya untuk kita? Pertanyaan pertamanya adalah siapa sih yang nggak suka musik gitu ya teman-teman, ada nggak kenalan yang nggak suka musik? Kalau misalnya ada boleh kasih tahu aku ya, soalnya aku belum pernah ketemu sejujurnya gitu ya. Nah aku pernah ketemu satu temanku yang bukannya nggak suka musik sih teman-teman, tapi dia nggak tahan kalau dengar musik lama. Jadi kalau misalnya dia dengar lagu kayak maksimum 1 jam lah gitu, terus dia bilang dia sakit kepala. Nah aku tuh nggak tahu alasannya kenapa gitu pertama, cuma aku pikir nih aneh ya kok nggak bisa gitu ya dengerin musik lama-lama. Nah kemudian di suatu ketika aku lagi main sama dia, terus dia ngomong ini, denger nggak itu? Dia bilang. Terus aku bilang ah apaan gitu ya, itu bener-bener sunyi teman-teman, nggak ada suara apa-apa. Terus dia bilang, itu suara nging," dia bilang gitu. Terus, "Hah, apaan? Aku nggak dengar," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Itu loh suara," apa sih namanya teman-teman tuh, alarm, bukan alarm, apa tuh yang buat ngusir tikus teman-teman. Kan dia main frekuensi ya gitu ya. Nah itu kemudian dia dengar itu dan ternyata kupingnya memang lebih sensitif daripada kita gitu. Jadi dia nggak nyaman karena mungkin ketika mendengarkan musik pun dia akhirnya menangkap frekuensi-frekuensi yang bikin sakit kepala jadinya gitu ya, yang buat kita nggak kedengeran, tapi buat dia jadi sakit kepala. Nah yang aku ketemu sih itu ya teman-teman. Jadi musik ini sebenarnya semua orang suka musik. Aku juga bingung sih kenapa Tuhan baik banget kasih kita musik ya. Padahal musik tuh nggak ada survival value sebenarnya ya gitu ya. Maksudnya musik tuh nggak buat kita makan gitu ya, nggak buat kita kenapa-napa, tapi toh Tuhan kasih gitu ya. Nah itu, aku lihat bahwa sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk musikal, gitu. Nah makhluk musikal apa sih? Nah teman-teman kalau detak jantung aja itu ritmis ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ritmis, nggak sesuai ritmenya, wah teman-teman butuh ke dokter gitu. Kalau itu udah bermasalah jantungnya teman-teman. Nah lalu sebenarnya gelombang otak pun ritmis gitu. Jadi, kalau scan otak tuh ya teman-teman, ada ritmisnya. Terus kalau gelombangnya terlalu naik atau terlalu turun itu dokter akan melihat bahwa itu sesuatu yang berbeda dan perlu didiagnosa lebih lanjut gitu ya. Jadi tubuh kita itu hampir semuanya adalah ritmis gitu. Kalau kita jalan pun kan ritmis gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita lihat orang yang habis stroke kelihatan tuh teman-teman, jalannya kan nggak ritmis, nggak tek 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 gitu ya, ada geser-geser atau dia cepat sedikit atau lambat sedikit. Nah, terus yang kedua adalah sebenarnya, kita itu kalau berbicara ada melodinya, ada intonasinya gitu ya. Ada, cowok-cowok kalau ngomong pasti di lower gitu ya, di bawah yang bass atau tenor. Tapi kalau kita yang perempuan biasanya di tengah-tengah, di alto atau yang lebih tinggi lagi di sopran gitu. Nah, jadi kita pun sebenarnya ngomong ada melodinya gitu ya, ada nadanya. Nah, kemudian kenapa sih anak ini biasanya kalau kita lihat, lebih
merespon terhadap musik sebenarnya dibandingin orang tua. Yang pertama adalah anak-anak tuh nggak malu-malu sih gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia dengar musik ya dia mau joget di depan orang mah joget aja gitu. Kalau kita mah lihat-lihat dulu ada siapa gitu ya. Nah kalau anak-anak itu langsung merespon musik dan mereka itu memproses musik secara utuh gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang memproses misalnya dengerin musik, ini lagunya siapa ya? Liriknya bagus juga gitu ya, oh ini ada penyanyinya, oh ini nih yang lagunya ini gitu ya. Jadi banyak ya teman-teman ya kalau denger musik biasanya memprosesnya banyak. Tapi kalau anak-anak memproses musik ya kalau menurut dia itu menyenangkan ya dia joget aja gitu ya. Kalau menurut dia ini, menyedihkan gitu ya dia nangis aja. Kayak nggak tahu deh teman-teman dulu pernah sempat ada yang viral tuh, anak bayi sih ya dinyanyiin mamanya terus nangis gitu ya, bener-bener nangisnya heboh. Gitu. Terus padahal kita pikir ini kenapa ya? Kayaknya sih karena nyanyinya terlalu, tinggi ya pitch-nya ya. Jadi mungkin dia merasa nggak nyaman gitu ya. Nah ada juga anak kecil yang ketika dengar lagu langsung joget-joget satu badan gitu. Jadi anak-anak itu memproses musik tanpa terkotak-kotak gitu dan mereka itu lebih pure daripada kita. Karena, anak-anak itu belum bilangnya apa ya, bahasa jeleknya terkontaminasi ya teman-teman ya. Maksudnya adalah anak-anak itu belum tahu musik mana yang ngehits gitu sebenarnya kan, belum tahu mana musik-musik yang liriknya bagus atau nggak bagus gitu kan. Makanya teman-teman suka dengar kalau anak-anak tiba-tiba nyanyi lagu dangdut ya entah apa gitu liriknya. Nah itu karena mereka sebenarnya belum tahu gitu ya. Jadi belum bisa membedakan ke sananya. Nah kemudian musik itu buat mereka adalah bonding pertama ya teman-teman. Jadi kalau, ibu apa sih yang paling menenangkan untuk bayi? Sebenarnya suaranya gitu ya, suaranya. Terus aku berpikir apakah benar-benar suaranya? Ternyata nggak cuma suara teman-teman. Jadi, suatu ketika aku lupa sih aku gendong siapa gitu ya, anak bayi, terus, dia rewel gitu ya, rewel, ringkih dan sebagainya. Terus aku cuma gendong biasa gitu, aku nyanyiin. Nggak ngefek gitu ya, ternyata nggak ngefek. Lalu ketika aku taruh di sini, di pundak, terus aku nyanyiin, nggak aku nyanyiin sih, aku, bergumam ya teman-teman ya, humming gitu ya, bergumam. Terus lagunya juga nggak tahu lagu apaan gitu ya, ternyata dia anteng, gitu. Terus aku berpikir, oh ternyata getaran saat kita bernyanyi itu yang membuat dia merasa lebih tenang, gitu. Jadi kalau kita ngomong kan sini bergetar ya teman-teman ya, terus kalau humming tuh getarannya konsisten, gitu ya. Jadi itu sebenarnya menenangkan dan merasa ada orang yang secure buat dia, gitu. Nah itu, adalah awal-awal bonding sebenarnya orang tua dengan anak gitu ya. Jadi banyak-banyak ibu yang bernyanyi untuk anaknya tuh lebih menciptakan bonding sih, gitu untuk anak-anaknya. Nah kemudian yang menariknya adalah musik-musik untuk anak-anak ini sebenarnya kalau dilihat bukan musik-musik yang kompleks teman-teman gitu ya. Karena mereka ya itu ya belum terlalu banyak bisa mencerna musik kayak apa. Jadi penggunaan alat musiknya pun alat musik yang sederhana gitu ya. Jadi kalau teman-teman, aku nggak tahu sih dulu di TV kabel aku nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Ada yang namanya Baby TV teman-teman, Baby TV. Terus kalau teman-teman lihat, itu warnanya aja nggak se-bright kayak kita punya, TV, gitu ya. Jadi warnanya tuh agak-agak pastel, terus agak redup lah, nggak terlalu terang gitu ya. Lalu musik-musiknya itu rata-rata paling cuma 1, 2 instrumen, gitu. Dan itu musik-musik yang melodinya bilangnya apa ya, tone-nya atau suaranya itu nggak terlalu heboh. Jadi biasanya kayak piano atau, glockenspiel ya, tiang ting 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 gitu ya. Jadi, atau kalau teman-teman lihat mainan bayi yang muter-muter itu ya, kan suka ada bunyinya. Nah, itu juga kan suaranya bukan orkes gitu ya. Kalau suara orkes lucu juga gitu ya. Jadi musik-musiknya tuh masih musik-musik yang sederhana banget. Jadi, aku lihat bahwa anak-anak itu sebenarnya nggak perlu musik-musik yang heboh untuk, mendapatkan stimulasi gitu ya. Yang penting mereka mendengarkan musik dan kalau bisa musiknya pun diberikan oleh orang yang, mereka dekat gitu, kayak caregiver-nya dia gitu ya, atau orang-orang yang, misalnya keluarganya dia dan sebagainya. Jadi mereka musiknya bukan sekedar musik biasa aja, tapi musiknya untuk menolong dia bagaimana menstimulus selain dia punya, sensorinya, juga menstimulus dia punya itu ya tadi ya, bonding, komunikasi, keterikatannya gitu. Nah, lalu sebenarnya kalau kita lihat efek musik itu apa sih gitu ya terhadap manusia? Kenapa sih musik sebegitu, powerful-nya bilang gitu ya, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Yang pertama adalah, kalau tadi musik secara
ritmis ada di dalam tubuh kita seperti kayak kita berjalan, detak jantung dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya lewat konsep itu kita bisa menolong seseorang. Jadi misalnya kalau kita deg-degan gitu ya, mau ujian atau mau ngapain gitu ya yang lumayan deg-degan, kita bisa mendengarkan musik-musik yang lebih kalem. Jadi itu menolong kita untuk menurunkan gitu, karena kita akan merespon sesuai dengan ritmenya dari musik tersebut yang kita dengerin. Nah, ada juga yang kayak misalnya orang mau operasi gitu ya, kan biasanya kalau dia cemas banget, tekanan darahnya tinggi gitu ya, terus detak jantungnya juga jadi heboh gitu. Nah, itu bisa digunain kasih dia dengar musik-musik yang lebih kalem. Tapi aku menemukan bahwa sebenarnya ada nggak sih guidance gitu ya, kan suka ditanya. Ada nggak sih guidance tertentu musik yang harus seperti apa yang kita dengerin? Nah, aku melihat bahwa sebenarnya pertama, prinsip utamanya adalah musiknya mau kemana dulu. Misalnya mau nenangin atau mau menstimulasi. Jadi kalau nenangin berarti kita harus cari musik-musik yang lambat, tapi kalau mau menstimulasi berarti kita harus cari musik-musik yang lebih cepat. Nah, musiknya kayak apa? Sebenarnya kalau di terapi musik prinsipnya adalah musik sesuai dengan preferensi orang gitu ya. Jadi kalau seseorang sukanya musik dangdut, terus kita maksa dengerin dia musik klasik, ya ada dia tambah stres, bukannya tambah rileks gitu ya. Dan sebaliknya kalau dia sukanya musik klasik tapi kita maksa dengerinnya lagu dangdut, nah ya gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya adalah musik yang sesuai dengan preferensi itu lebih baik. Nah, yang kedua adalah musik itu sebenarnya yang tadi sudah sempat dibahas juga, musik itu membantu neurologis gitu ya. Jadi bagaimana membuat sinaps-sinaps di otak gitu ya, jaringan-jaringan jadi lebih banyak. Dan menurut penelitian sih kalau bermain musik yang di tengah-tengah itu ya, aku lupa namanya, corpus callosum kalau nggak salah gitu ya. Ya, Tapi corpus yang callosum. betul ya, corpus callosum ya, yang di tengah-tengah itu jadi lebih banyak jaringannya gitu. Karena kalau bermain musik itu pakai seluruh tubuh ya, kalau teman-teman lihat ya. Hampir semua alat musik pakai dua tubuh. Betul ya. Apalagi kayak misalnya susah-susah kayak organ gitu ya, yang kakinya nginjek juga, atau misalnya drum yang ritme tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri beda-beda gitu ya. Nah, itu sebenarnya menolong sekali untuk otak kita bisa bikin jembatan lebih banyak. Kenapa sih perlu jembatan-jembatan itu? Jadi kalau suatu ketika kita ketemu masalah atau suatu ketika kita ketemu hal-hal yang perlu diselesaikan, nah itu jembatan kita udah tahu, oh ya lewat sini supaya problem solvingnya ini gitu ya, atau lewat sebelah sana supaya ini selesai gitu ya teman-teman ya. Jadi apakah musik membuat pintar? Nah sebenarnya kalau aku lihat lebih ke sana sih ya, musik itu membuat cerdas dalam artian orang-orang dengan kemampuan musik atau dia pernah belajar musik bisa dibilang lebih cerdas dalam problem solving atau kreativitas. Karena dia kemudian bisa punya banyak akses gitu ya, punya banyak cara, punya banyak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, lalu kemudian memori nih teman-teman. Ini yang menariknya adalah kalau teman-teman lihat kok anak kecil kadang-kadang suka ya nyanyi-nyanyi lagu yang entah dia dengar dari mana gitu ya. Terus nyanyinya lagunya yang agak-agak gimana gitu liriknya gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak apa ya yang suka lewat depan rumah misalnya gitu ya, atau misalnya kita pergi kemana yang agak pinggiran misalnya gitu ya. Dia bisa tuh nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang liriknya kita nggak tahu belajar dari mana. Nah sebenarnya musik itu atau lirik itu sangat mudah diserap oleh otak sebenarnya. Paling cepat diserap sama otak. Makanya kalau misalnya kita sampaikan sesuatu kayak paling gampang ini, coba sebutin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, nggak pakai nyanyi sama pakai nyanyi gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak pakai nyanyi tuh mikir, jadi ya habisnya apa ya gitu ya. Tapi kalau disuruh pakai nyanyi, pakai lagu, itu akan lebih cepat untuk mereka koneksinya gitu ya. Jadi musik itu sangat membantu untuk memori. Lalu informasi-informasi yang dimasukkan ke dalam lagu itu akan lebih cepat diingat dibandingkan kita cuma bilang satu kalimat yuk hafalin, satu kalimat yuk hafalin gitu ya. Jadi ada satu cerita menarik gini, aku pernah punya klien diagnosa ini kebutuhan khusus ya teman-teman ya. Diagnosanya itu minimal brain damage. Jadi kerusakan otak tapi minimal gitu ya, kerusakan otak minimal di bagian memori jangka pendek gitu. Jadi itu PR banget ngajarinnya ya teman-teman ya, karena diajarin sekarang beberapa menit kemudian sudah lupa gitu ya. Dan itu kayak misalnya ya teman-teman cuma misalnya gini,
halo, aku nanya ya misalnya, halo, kamu kesini diantar siapa, misalnya gitu. Terus dia ngomong, halo Bu Safira. Terus dia mikir, terus dia ngeliatin aku, terus Bu Safira tadi makan siang apa? Lah kagak nyambung gitu ya. Jadi dia udah lupa yang tadi aku tanyain gitu ya. Nah itu aku lihat bahwa itu wah susah banget gitu. Dan dia itu dapat special education, kelas belajar edukasi yang satu one to one gitu ya. Nah gurunya juga sepanang gitu ya. Ini ngajarin gimana? Ngajarin cuma nama orang tuanya, terus alamat rumah kalau nggak salah, sama nomor telepon. Itu PR banget dah gitu ya, itu kayaknya udah 2-3 bulan bener-bener nggak hafal-hafal gitu. Sampai kemudian gurunya kemudian dia bilang sama aku, Bu Safira nih aku coba pakai lagu apa ya, Satu-Satu kalau nggak salah. Jadi dia nyanyiin Satu-Satu nama aku, terus dia bisa jawab gitu ya, nama lengkapnya dia gitu. Terus alamatku di, terus dia bisa jawab juga gitu. Dan aku coba ketika aku nyanyiin hal yang sama, ternyata dia hafal. Lalu kalau aku tanya, nama lengkap kamu siapa? Terus dia cuma bisa sebut nama depannya, terus udah nggak bisa nama belakangnya gitu ya. Jadi aku ngeliat bahwa ternyata musik, wah luar biasa juga ya, bisa membantu anak-anak yang bahkan ketika dia punya kesulitan di otak untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia gitu. Nah untuk anak-anak yang nggak ada problems pun, aku lihat juga musik-musik membantu mereka untuk engage gitu ya. Ketika kita nyanyiin lagu, dibandingin kita cuma suruh dia panggil-panggil, ayo gini nih, pasti dia akan lebih tertarik kalau kita bantu dia untuk berbicara gitu ya. Nah terus kemudian yang ini adalah teman-teman, ini agak sedikit loncat sih ya, tapi menarik sih teman-teman, siapa yang nge-gym pakai musik. Nah, itu sebenarnya salah satu yang bisa kita lihat dari bagaimana musik bisa menolong gitu ya. Atau misalnya siapa yang bebersih rumah pakai musik gitu ya. Aku sempat baca siapa ya, Isyana Sarasvati punya YouTube kalau nggak salah ya, itu waktu dia nyanyi lagu Seriosa gitu, bacain komennya deh teman-teman. Itu lucu-lucu banget gitu ya. Jadi ada yang bilang, aku putar ini sambil bersih rumah, berasa upik abu di istana Cinderella gitu ya. Jadi itu lucu-lucu banget gitu ya teman-teman. Dan aku melihat bahwa ternyata musik itu menolong kita untuk endurance, daya tahan kita gitu ya, untuk menolong kita bisa mengerjakan sesuatu dan memotivasi kita untuk tahan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Kalau misalnya musik-musik yang, tapi kalau aku lihat sebenarnya tergantung kita lagi gitu ya. Yang penting harus upbeat kalau untuk endurance dan motivasi. Nah, pertanyaan yang suka aku dapatkan adalah apakah musik bisa menolong untuk belajar gitu. Nah, ini aku melihat tergantung orangnya gitu. Ini benar-benar tergantung orangnya. Kenapa? Kalau kita belajar musik, mendengarkan musik sambil belajar yang butuh proses kognitif agak PR teman-teman. Jadi, oh ini musiknya siapa ya? Wah fales tuh, oh enggak tuh bagus gitu ya, aduh gue bisa nggak ya main lagu itu gitu ya. Nah itu kalau kita yang main musik, akhirnya pikirannya ke sana gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mungkin nggak ada previous background di musik, itu bisa menolong gitu. Apakah bisa membantu lebih cerdas? Sebenarnya itu efeknya juga temporer sih, setahu aku ya, penelitian yang aku temukan gitu ya, efeknya temporer. Lebih baik teman-teman belajar musik sih daripada dengerin musik sambil belajar gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana musik sebenarnya mempengaruhi emosi. Teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya dengar satu lagu terus, aduh gue inget nih waktu itu pernah lagi kejadian ini. Atau pas lagi dengar lagu, oh iya tiba-tiba nangis gitu ya. Aku pernah sih kejadiannya bukan nangis sih, agak merinding disco waktu itu ya teman-teman. Jadi waktu itu aku lagi di kosan sendirian gitu ya, nggak ada orang sama sekali. Lalu kosanku itu berempat sih sama teman karena rumah agak besar gitu. Aku sendirian, terus aku pakai earphone gitu ya teman-teman. Aku pakai earphone. Terus sambil ngerjain tugas, aku shuffle musiknya gitu ya. Terus tiba-tiba aku merinding dan aku berasa kok kayaknya ada sesuatu yang lain di ruangan ini gitu ya. Ternyata aku memutar satu lagu klasik sih teman-teman. Neptunus kalau nggak salah ya, Gustav Holst, itu lagu klasik ya teman-teman, judulnya Neptunus. Jadi si Gustav Holst ini bikin lagu tentang planet-planet yang ada di semesta, tapi setiap planet kan kalau nggak salah ada mitologinya ya teman-teman ya, kayak Mars tuh dewa apa gitu ya. Nah ini si Neptunus ini memang mistik sih dia bilang.
Jadi begitu dengar itu, serius loh teman-teman, itu langsung merinding dan aku takut banget, langsung copot terus udah keluar dulu, udah jangan di sini sendirian gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu teman-teman efeknya. Jadi apakah musik sebenarnya bisa punya efek yang negatif? Sebenarnya aku bilang bisa. Jadi kenapa kita perlu hati-hati menggunakan musik, sebenarnya kayak gitu sih teman-teman. Selain ada musik-musik yang kayak gitu kita tanpa sadar gitu ya, muncul ke atas gitu ya, ada juga misalnya musik-musik yang kita pernah punya trauma gitu ya teman-teman ya. Misalnya yang menarik ini, di YouTube itu ada relaxing music therapy gitu ya, dengan suara-suara air misalnya gitu ya, atau suara-suara hujan. Bayangkan kalau teman-teman pernah kena tsunami, apakah dengerin musik itu akan jadi relaxing? Kan enggak gitu ya teman-teman ya, malah itu jadi sesuatu yang menimbulkan trauma, bangun lagi segala sesuatunya gitu ya. Nah ini makanya penggunaan musik pun kalau misalnya sampai sejauh itu perlu diterapkan oleh ahli, karena kita lihat takutnya kalau ada efek negatif seperti itu, kalau ada ahlinya dia bisa bantu gitu ya, bisa membantu meresolve-nya gitu. Nah itu tentang bagaimana musik punya efek untuk kita. Nah, sampai sejauh ini mau aku lanjut apa mau tanya? Lanjut aja ya. Pusing nggak kupingnya? Enggak ya, aman ya? Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Lanjut dulu ya, oke. Lanjut. Nah, lalu musik itu bisa ngapain sih dalam perkembangan anak? Nah, yang pertama adalah musik bisa membantu untuk menstimulasi segala sensori anak lewat kegiatan musikal gitu. Jadi kalau kita lihat, aku sih mengakui sih waktu aku pertama kali, ya? Oh enggak, oke. Lanjut ya. Tadi sepertinya ada yang berbicara soal. Halo. Buki. Gak ada ya? Waduh. lanjut ya. Nah, jadi yang pertama, kalau waktu aku pertama kali kuliah terapi musik ya, sejujurnya aku berpikir waktu kuliah musik sih terutama, musik itu terbatas untuk alat-alat yang kayak cuma gitar, piano, biola gitu ya, alat-alat musik yang konkret, maksudnya ya kelihatan suka dipakai ngejob sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah tapi ternyata kalau prinsipnya terapi musik adalah kita gunain segala sesuatu musik yang ada, alat musik apapun itu gitu ya. Jadi misalnya kalau ada maracas atau tamborin atau shaker gitu ya, atau sebenarnya kalau anak kecil suka mukulin panci gitu ya, nah itu juga sebenarnya boleh, karena tujuannya adalah untuk membantu menstimulus anak lewat beragam sensorinya dia gitu ya. Jadi misalnya kita mau dia latihan tangan kanan tangan kiri, ya pakai panci terus pukul-pukul ke tengah ya boleh gitu ya teman-teman, atau mau latihan anak untuk supaya dia bisa ada kemampuan ini loh sebenarnya teman-teman, buka pintu yang putar itu loh teman-teman. Nah itu misalnya kita bisa pakai shaker ya, egg shaker yang bulat itu untuk digoyang-goyang. Nah jadi kita membantu menstimulus anak supaya dia dapat sebanyak-banyaknya kegiatan yang melibatkan seluruh sensorinya dia gitu. Nah kemudian yang kedua yang gak kalah penting adalah terutama untuk anak-anak usia dini sih. Jadi musik itu perlu untuk menolong anak-anak dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sih gitu ya, masih umur 3 atau umur 4 dibawa untuk biar bisa belajar musik atau bisa main piano misalnya gitu ya. Sebenarnya apakah boleh? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tujuannya apa gitu ya? Apakah itu keinginan orang tuanya atau keinginan anaknya sendiri gitu. Ada sih anak-anak yang memang semangat banget belajar piano dari kecil juga pengen gitu ya, kan ada gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang orang tuanya yang pengen karena keren gitu ya, atau misalnya biar katanya anaknya pintar kalau belajar piano. Itu betul sih teman-teman. Tapi perlu kita lihat juga ya anaknya ada minat nggak ya di situ gitu ya. Nah jadi kita perlu melihat bagaimana musik sebenarnya menolong anak-anak dengan cara-cara yang menyenangkan. Lalu kegiatannya apa aja sebenarnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya menyanyi pun atau misalnya kayak pakai gadget gitu ya, pakai YouTube, itu oke gitu ya. Kemarinnya aku ketemu lagu yang menarik sih. Jadi dia lagu untuk anak-anak belajar bersuara gitu ya. Jadi dia nyanyi terus dia nungguin coba nyanyikan suara bam 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 gitu ya. Terus dia kasih waktu untuk anaknya merespon gitu ya. Nah, seperti itu sangat baik gitu ya. Jadi kalau kita ada
anak akan lebih terstimulus untuk respon dong ya. Kalau misalnya nggak ada kita, belum tentu semua anak mau ikutan nyanyi gitu ya. Kebanyakan malah aku lihat anak-anak yang pegang gadget agak jarang sih dia menjawab balik kepada gadgetnya gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian yang menjadi penting sekarang adalah apa sih bedanya efek terapeutik dari musik, lalu ada yang disebut terapi musik itu sendiri, dan juga ada yang disebut edukasi musik gitu. Nah, yang pertama adalah efek terapeutik musik ini adalah sebagai contohnya kalau kita mau makan tomat, kalau kita gigit ya berarti rasanya antara asam atau manis, berair, terus luarnya agak crunchy gitu ya. Nah, itu efek terapeutik dari musik. Jadi efek yang langsung ada ketika seseorang mendengarkan musik tersebut gitu. Jadi tanpa diolah, tanpa ada apa-apa, efeknya akan jelas gitu. Nah, terus apakah semua orang suka sama tomat? Nah, ini kan belum tentu gitu ya teman-teman. Itu tergantung persepsi dan pengalaman sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mungkin waktu kecil makannya tomat mulu setiap hari karena lagi sakit misalnya gitu ya. Terus dia sekarang nggak mau makan tomat lagi karena enak. Nah, itu kan possible. Tapi ada juga yang suka banget karena kalau habis makan tomat dia dikasih reward misalnya gitu ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing orang. Jadi menyukai suatu musik atau tidak pun tergantung dari pengalaman dan persepsi orang itu. Nah, lalu kapan dia jadi terapi musik? Nah, itu ketika musik itu kemudian diolah oleh profesional untuk mencapai goal tertentu. Misalnya gini, kalau kita ketemu oma-oma umur 95 tahun terus nggak punya gigi teman-teman. Mau dikasih tomat bulat-bulat begitu gitu kan, belum tentu dia bisa makan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu anak umur 3 yang lagi latihan gigi, misalnya latihan ngunyah gitu ya, kita kasih dia tomat seperti itu, mungkin dia bisa-bisa aja gigit ya gitu ya. Jadi di terapi musik kita akan ngolah misalnya, perlu kita jus atau perlu kita bikin sup. Yang penting tujuannya, si oma ini atau si anak kecil ini makan tomatnya gitu ya. Jadi musiknya diolah supaya mencapai goal dan tujuan dari kliennya atau dari orangnya gitu ya. Nah, kemudian edukasi musik apa sih gitu ya. Kadang-kadang orang mensalahartikan edukasi musik dengan terapi musik. Nah, kalau terapi musik, tujuan-tujuan yang kita capai itu sebenarnya non-musikal. Jadi misalnya kemampuan berbicara, kemampuan kognitif, kemampuan komunikasi gitu ya teman-teman. Tapi kalau edukasi musik, tujuannya fix dan confirm cuma satu, yaitu orangnya master di bidang atau di alat musik tertentu. Misalnya dia bisa main piano ya biar jago main pianonya kalau dia edukasi musik. Tapi kalau di terapi musik, main piano misalnya hanya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dia. Atau main piano untuk melatih fine motor skills-nya dia gitu ya. Jadi di terapi musik kegiatan-kegiatannya non-musikal, tapi kalau di edukasi musik tujuannya pasti musikal gitu ya. Nah, lalu kapan sih kita memilih salah satu di antaranya gitu ya. Jadi yang pertama kalau terapeutik itu sebenarnya tidak ada goal spesial yang mau kita capai gitu ya. Dalam artian kasus-kasusnya nggak berat, terus nggak perlu penanganan khusus dan nggak perlu jangka waktu tertentu. Misalnya kayak, aduh lagi kesel banget hari ini biar bisa rilis stres dengerin musik. Nah itu fine-fine aja gitu ya. Kita silahkan dengerin musik-musik yang menyenangkan buat kita, yang lagu-lagunya relaxing buat kita. Nah, lalu kalau terapi, kapan kita perlu berikan terapi? Kalau kita melihat terutama untuk anak-anak yang membutuhkan pertolongan gitu ya. Kalau kita lihat perkembangannya sudah ketinggalan gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang perlu stimulus lebih gitu ya. Misalnya anaknya nggak mau gerak misalnya gitu ya. Atau kerjaannya cuma mainan handphone misalnya. Nah, itu bisa kita anjurkan ke terapi musik. Nah, lalu kapan itu untuk edukasi musik? Nah, walaupun sekarang ini banyak ini ya teman-teman ya, music for toddler ya gitu ya. Kayaknya banyak tuh sekolah musik yang sekarang buka. Nah, itu boleh sih teman-teman ya. Tapi kapan kalau teman-teman mau benar-benar mereka belajar musik spesial khusus gitu ya, satu alat musik tertentu, itu sebaiknya kalau anak itu sudah siap gitu ya, udah siap. Kalau bisa sih udah mulai usia sekolah gitu ya, TK, SD gitu ya. Jadi mereka memang sudah ready secara belajar. Lalu kemudian yang paling penting sebenarnya mereka ada minat atau enggak gitu ya. Karena kalau musik nggak ada minat pun agak susah sih gitu ya. Nanti sepanjang jalan mungkin dia akan cuma tahan beberapa saat untuk bisa terus belajar alat musik tersebut. Nah, lalu ini yang terakhir. Jadi bagaimana sih
menerapkan, aku tadi dapat kata yang keren nih, musically live gitu ya. Jadi karena kita makhluk musikal, lebih banyak bermusik untuk menolong kehidupan kita akan lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah banyaklah bernyanyi bersama anak-anak gitu ya, karena bernyanyi itu membuat suatu keterikatan tertentu sama anak-anak gitu. Dan kemudian sebisa mungkin nyanyikanlah lagu-lagu yang informatif ya teman-teman gitu ya, nyanyi lagu-lagu yang memang ngajarin mereka sesuatu. Lalu hati-hatilah memilih lagu-lagu karena sebenarnya yang efek negatif bukan lagunya atau musiknya, tapi biasanya efek negatif itu adalah lirik-liriknya. Jadi berhati-hatilah teman-teman untuk menyanyikan lagu yang liriknya agak-agak ya tanda seru lah gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian toh pun nggak bersama anak-anak gitu ya, teman-teman yang suka menyanyi biasanya akan diingat oleh anak-anak sih gitu ya. Jadi aku punya satu cerita, waktu itu aku ke satu perkumpulan Parkinson teman-teman. Jadi aku nyanyi lagu, ini karena di luar negeri ya, namanya, kok namanya sih, lagunya ada judulnya Que Sera Sera teman-teman. Kalau di Indonesia lagu Que Sera Sera itu agak identik dengan iklan semen Holcim gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa nyanyi lagu itu di sini gitu ya. Nah ini karena di luar negeri mereka nggak kenal semen Holcim sih untungnya. Jadi aku bisa nyanyi lagu ini. Nah ketika ini kan oma opa ya segala macam gitu ya. Terus aku nyanyi lagu ini not on purpose ya, nggak ada tujuan ya teman-teman. Basically cuma karena aku nggak tahu mau nyanyi lagu apa lagi, karena itu di negara orang ya aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Lalu ketika nyanyi lagu itu, mukanya lagu langsung berubah gitu ya, agak-agak terharu, agak-agak nostalgic gitu. Lalu kemudian ketika aku selesai gitu ya, terus aku tanya, oke, ada yang mau cerita nggak gitu ya. Terus kemudian ceritanya adalah rata-rata pengalaman masa kecil mereka gitu. Jadi bilang, waktu itu saya ingat pas dengar lagu ini, ingat waktu dulu mama kalau masak nyanyi lagu ini gitu. Jadi itu kemudian mengingatkan dia pada sosok ibunya gitu. Aku melihat bahwa ternyata kalau teman-teman senang bernyanyi, selain kita juga stress free ya teman-teman, itu juga menolong untuk anak-anak melihat kita sebagai happy parents ya gitu ya, atau happy person gitu ya teman-teman. Nah lalu kemudian kalau punya lebih banyak waktu, bermain musik sederhana lah bersama anak-anak gitu ya, nggak harus alat musik yang heboh-heboh gitu ya, tapi mukulin panci gitu ya, mukulin galon, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting adalah interaksi bersama anak-anak dengan tujuan supaya kalian berdua punya bonding yang baik gitu. Lalu kemudian kalau bisa buat alat musik pun juga sebuah hal yang menyenangkan yang buat mereka ya, karena mereka accomplish something gitu ya. Oh bikin maracas sendiri loh gitu, terus bisa bunyi lagi gitu. Nah itu menyenangkan buat mereka. Nah lalu kemudian tolonglah anak-anak untuk menari atau bergerak ketika merespon terhadap sebuah musik gitu ya. Jadi kalau dia ada musik, ayo coba gerakannya ikutin atau coba menari, karena kita menolong anak-anak untuk punya stimulus yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah temani screen time anak gitu ya. Jadi kalau kita pakai musik-musik yang ada di YouTube, bantulah gitu ya, bantulah anak-anak atau temani anak-anak. Nah kalau teman-teman ketemu aplikasi di iPad atau di HP itu kan banyak ya, kayak piano yang bisa pencet-pencet gitu ya, atau kayak ada apa ya bilangnya ya dia ya, DJ button gitu ya teman-teman ya, entahlah apa ya namanya teman-teman, tapi kayak dia cuma tombol kotak-kotak warna-warni, tapi kalau teman-teman press bisa record suara gitu, jadi bisa bikin kayak oh ini suara nyanyi lagu apa, terus ada backgroundnya, ada apa gitu ya. Jadi teknologi banyak banget sih teman-teman, kalau kita bisa bantu anak-anak menggunakan itu akan sangat menarik. Tapi kalau kita nggak tolong, rata-rata kalau bukan games mereka agak daya tahannya kurang begitu lama sih ya teman-teman ya. Karena mereka tidak menemukan apalagi yang menarik gitu ya. Tapi kalau kita bisa temanin mereka itu akan sangat menolong. Nah itu aja dari aku penjelasan. Cukup singkat, nggak singkat ya. Silahkan kalau misalnya ada feedback atau pertanyaan. Wow, menarik sekali ya paparannya dari Miss Safira ya. Sebagai pencinta musik saya dan Miss Eva itu pencinta musik. Sehari-harinya emang main musik ya gitu. Miss Eva sangat suka bernyanyi ya. Kalau saya bisa main gitar kayak gitu. Dan Miss Eva sekarang lagi belajar ukulele. Sih. Dari yang sederhana seperti itu. Dan itu menarik sekali, jadi paparannya semakin luas, kayak ternyata musik tidak hanya menemani kita pas misalnya lagi kerja atau lagi bad mood terus untuk menaikkan
menaikkan mood kita ya, tapi ternyata banyak sekali, apalagi ada tadi yang terapi musik sama edukasi musik ya, terus ada juga yang musik yang bersifat untuk terapeutik yang langsung bisa dirasakan manfaatnya, kayak misalnya untuk calming, untuk bisa bikin semangat. Tapi kalau terapi musik untuk tujuan-tujuan lain yang other dan bisa bermain musik, tapi kayak misalnya meningkatkan konsentrasi, kognitif, seperti itu. Dan kalau edukasi musik ternyata memang untuk yang ingin belajar alat musik dan menguasai suatu alat musik. Dan tadi pesannya ya kalau udah siap seperti sekolah yang pada umumnya, karena itu proses belajar yang serius kayaknya ya kalau edukasi musik ya, seperti itu. Nah, sudah banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih dari teman-teman nih. Kayak tadi kan cerita tentang spooky, ada musik yang spooky ya, kayak gitu ya. Ada pertanyaan di chat kayak gini, ada nggak yang jenis musik apa ya? Sebentar, saya baca lagi chatnya. Miss, saya mau tanya, adakah musik yang justru tidak baik untuk otak? Kalau tadi kan membangkitkan emosi negatif ya, seperti yang musik yang spooky itu ternyata reminds us kayak story-story mitologi yang serem kayak gitu kan, karena memori kita sendiri kan. Tapi ada nggak sebenarnya yang dari jenis musiknya sendiri tidak baik untuk perkembangan otak kita? Ya, kalau aku lihat sebenarnya rata-rata musik itu netral sih ya gitu ya. Tapi baiknya adalah balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya, atau orang yang kita kasih dengar musiknya gitu. Kayak contohnya kalau aku pribadi aku nggak bisa dengar musik-musik yang terlalu gede bassnya kayak kayak musik rock gitu ya. Kadang kan bassnya terlalu kencang ya. Karena itu efeknya buat aku bener-bener mual secara fisik gitu ya. Jadi aku bisa enek banget. Terus aku better leave that place gitu ya, lebih baik aku keluar gitu. Nah jadi teman-teman mesti cek sendiri. Rata-rata sih sebenarnya musik itu netral, yang nggak netral itu liriknya. Tapi kalau ketika mendengarkan musik itu teman-teman mulai berasa yang aneh-aneh, nah itu lebih baik jangan dilanjutkan gitu. Itu aja sih. Iya. Kayak musik yang hardcore, greencore gitu nggak masuk ya berarti Miss Safira ya? Oke gitu ya. Jadi ingat cerita saya, Miss. Saya juga waktu itu laptop saya nyala lagi dengerin musik ya. Di rumah sendiri, emang tinggal sendiri waktu itu ya. Volumenya tiba-tiba naik sendiri. Padahal nggak kan. Saya sampai bingung nih apa kesenggol tangan saya gitu ya. Kok bisa sih volumenya naik sendiri? Terus saya gedein lagi, dia kecil lagi sendiri. Wah itu kayak berarti musik bisa berkomunikasi dengan makhluk lain gitu, Miss. Ini di luar topik. Oke, intermezzo aja. Habisnya cerita Miss yang tentang Neptunus itu mengingatkan saya tadi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Miss. Ini ibu ini adalah siapa namanya ya? Adalah pengajar musik ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu mau senang bermain musik pas di waktu luangnya, tapi kalau lagi pas pendidikannya tuh dia kurang minat kayak gitu. Terus kadang-kadang gurunya kehilangan kesabaran. Adakah musik untuk biar kita lebih sabar, Miss? Ini pertanyaannya. Jadi kitanya bukan anaknya ya? Iya, bukan anaknya, kitanya. Ada nggak musik yang bikin guru lebih sabar? Jadi gini Bu. Sebenarnya saya ngasih les musik, terus dan orang tua itu juga emang maksain anaknya kalau di luar pede banget, tapi kalau lagi les kayak kadang semangat kadang enggak. Anaknya tuh dipaksa sama orang tuanya. Itu gimana kita mengendalikannya? Ya itu mah gimana ya Kak? Terus aku malah jadi curcol juga. Hilang kesabaran, jadi marah. Iya Kak. PR sih ya gitu ya. Maksudnya itu menurutku memang PR terbesar kita yang ngajar musik gitu ya. Karena kadang-kadang yang tadi aku sempat ungkapin gitu ya, bahwa ada anak-anak yang didatangkan les karena keinginan orang tuanya, pure keinginan orang tuanya ya. Jadi mungkin anaknya nggak ada talent, mungkin sama sekali nggak ada minat dan sebagainya, tapi orang tuanya pengen gitu ya. Mungkin awalnya pengen coba-coba gitu kan, bisa juga ya. Atau ada juga anak-anak yang direkomendasi gitu ya untuk musik. Nah sebenarnya gimana kalau aku lihat sebenarnya
ini mungkin penasehat sok tahu ya gitu ya, aku bilang ya Kak ya. Mungkin kamu akan lebih tahu kondisinya kayak apa ya. Yang pertama mungkin sebenarnya harus pendekatan ke anaknya sih gitu ya. Jadi gimana caranya kita punya, kalau misalnya gini lah, kayak kita punya guru yang favorit buat kita, belajarnya kan lebih seneng ya, daripada kita punya guru yang kita nggak suka gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan sebenarnya kita nggak bisa paksa dia terlalu banyak, tapi kita bisa kasih, oke, kalau kamu kelar ini ya dapat reward misalnya gitu. Atau kalau misalnya kamu bisa accomplish ini, nanti Miss kasih apa gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah keterikatan sama anaknya yang dibangun. Nah, lalu kalau misalnya ada kesempatan, coba mungkin ngobrol sama orang tuanya gitu ya. Kalau misalnya anaknya bisa diajak ngomong, pertama tanya dulu, kamu tuh sebenarnya mau ngeles atau enggak? Aku kadang-kadang nanya gitu sih ya untuk anak-anak yang blee gitu ya. Jadi aku suka tanya, kamu mau nggak gitu ya, kamu sebenarnya mau nggak sih belajar musik gitu. Kalau misalnya dia masih jawab mau, aku akan bilang, oh ya udah, kamu belajarnya baik dong, itu kan mama papa udah ngelesin kamu. Tapi kalau anaknya nggak mau gitu ya, nah itu sebenarnya PR gitu ya. Jadi kadang-kadang aku bilang sih, kamu mau stop atau gimana? Kalau misalnya kamu mau stop, oke Miss bilang mama ya gitu ya. Jadi aku kemudian bilang sama mamanya, Bu, kayaknya anaknya nggak bisa di musik gitu ya. Maksudnya entah dia nggak mau atau apa, jadinya kita buang-buang waktu dan buang-buang tenaga gitu. Aku rasa itu lebih baik sih daripada kita mengulur-ngulur mengulur-ulur waktu ya gitu ya. Karena akhirnya stres dua-duanya sih. Aku juga capek sih gitu ya. Gitu. Nah, cuma itu Ya, tergantung kuliah lagi. juga. Iya, betul. Kayaknya juga kuliah. Mm-mm. Kebetulan satu itu sama mater sama Miss Eva. Dua. Ya. Oke, mudah-mudahan pertanyaan Miss Viana terjawab ya dengan Miss Safira. Ini juga ada saran dari Ibu Kori Permadi ya. Ternyata kalau ngajar musik mungkin bisa lebih divariasi, cari-cari sumber-sumber untuk variasi. Nah, oke ya. Nah, tadi Miss Safira menyinggung-nyinggung di awal ya bahwa ada kliennya yang speech delay karena kebanyakan gadget. Nah, seberapa penting sih ini dalam intervensi terapi musik ini bisa menstimulasi otak anak dan akhirnya bisa menstimulasi bahasa gitu, Miss? Bagaimana musik itu ya? Jadi yang pertama, nah ini yang agak teknik rahasia. Teknik rahasia. Nah, jadi teman-teman gini, kenapa sih kalau di terapi musik musiknya itu mendorong seseorang untuk berbicara? Nah, trik khususnya gini teman-teman, kita ngajak mereka nyanyi atau kita ngajak mereka main musik itu bukan sekedar yuk main sama-sama gitu ya, tapi kita tunggu mereka merespon. Jadi misalnya gini, kayak contohnya aku nyanyi balonku ada 5, teman-teman mau ikutan nyanyi apa enggak? Enggak kan ya, males ngapain gitu ya. Sedangkan kalau aku nyanyi gini, balonku ada ayo siapa yang mau jawab gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi musik yang dinyanyikan atau lagu-lagu yang dinyanyikan diajak keterikatannya sama anak-anak ya gitu ya. Jadi kayak misalnya kita nyanyi satu lirik, belakangnya dia yang nyanyiin. Atau kita nyanyi cuma satu kalimat, dia kalimat berikutnya gitu ya. Jadi anak itu berasa bahwa dia ditunggu untuk merespon, bahwa dia dihargai untuk merespon gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya mereka itu ini aku punya satu case yang menurutku aku harus sharing ya. Jadi waktu itu ada satu anak dia Down syndrome sih teman-teman ya, Down syndrome, terus dia komunikasinya pakai iPad tapi teman-teman yang ngetik gitu. Di terapi musik dia mau ngobrol sama aku gitu ya, tapi di rumah dia nggak mau, dikasih PR apapun dia nggak mau ngobrol gitu ya, sama susnya lah, sama orang tuanya dia nggak mau ngobrol. Terus one day aku tanya gitu ya, kamu kenapa sih kalau di rumah nggak mau ngomong? Terus jawabannya menarik loh teman-teman. Dia bilang gini, soalnya semuanya disiapin di rumah, aku perlu ngomong apa? Gitu. Lalu aku berpikir ternyata betul ya gitu ya. Jadi kita sebenarnya menyediakan wadah nggak sih untuk anak-anak ngomong gitu. Kalau kayak gadget gitu ya, kita cuma biarkan dia sama iPad misalnya gitu. Kan iPad nggak nungguin dia ngomong ya teman-teman ya gitu ya. Mau ngomong nggak ngomong bodo amat istilahnya gitu ya teman-teman. Nah kalau ada kita gitu ya, misalnya kita nyanyi bareng-bareng, dia merasa bahwa kita nungguin dia untuk ngomong, bahwa suara dia dihargai. Kayak misalnya tadi ya, balonku ada biasanya aku tungguin tuh teman-teman sampai dia ngomong mamanya gitu. Kalau dia nggak jawab-jawab, ayo aku masih ngomong, ayo kalau lama
baru aku jawabin ma gitu ya. Nggak selalu langsung mau ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang perlu diulang-ulang sampai dia kemudian merasa bahwa aku nungguin dia, aku menunggu respon dia, kemudian dia mau merespon balik. Nah itu biasanya kalau dia sudah mau merespon balik, itu awal dari dia mau berkomunikasi sama kita sih, gitu teman-teman. Oke, ya. Jadi memang berlatih komunikasinya di situ ya, dan ya, dan kalau nggak jawab ditungguin. Iya. Ya, oke ya, Miss Fafira, ini ada lagi pertanyaan nih. Kan dulu kan lagi heboh-heboh tuh buku yang efek Mozart gitu ya. Iya kan ya, waktu zaman saya dulu kuliah. Zaman udah lama banget kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ada gak sih jenis-jenis musik tertentu yang menstimulasi otak despite dari minatnya orang tersebut? Nah, mungkin secara biologis, neurologis itu emang ada efeknya tertentu terhadap otak. Ya. Nah, teman-teman sebenarnya gini, kenapa sih musik klasik itu direkomendasikan? Karena sebenarnya musik klasik itu teratur, gitu ya teman-teman. Jadi kan musik klasik itu ritmenya teratur, harmoninya teratur. Kalau teman-teman belajar musik itu kalau sampai belajar teori musik ya teman-teman, itu repot banget gitu ya belajar musik itu. Musik klasik tuh semuanya teratur, termasuk ritme. Dan yang paling penting kalau aku lihat ritme. Kalau teman-teman dengar musik jazz, ritmenya enggak teratur ya. Kadang-kadang mainnya sinkop gitu ya. Atau kadang-kadang main chordnya entah apa, nabrak lari gitu ya teman-teman. Nah jadi keunggulan musik klasik sebenarnya di sana gitu ya. Musiknya itu baik karena teratur. Jadi kita itu sebenarnya butuh yang lebih teratur sih. Karena segala sesuatu kan memang agak chaos ya gitu ya teman-teman. Jadi musik itu membantu di sana. Nah kemudian kalau misalnya efek Mozart, itu sih Kak yang waktu itu aku ngomong. Efek Mozart itu temporer ya teman-teman ya. Jadi katanya cuma dites beberapa saat, terus setelah selesai ujian atau dan sebagainya udah hilang gitu ya, kemampuannya hilang gitu ya. Jadi efek Mozart sebenarnya masih dipertanyakan karena belum ada bukti, bilangnya apa ya teman-teman yang di psikologi apa sih yang risetnya lama itu loh Kak? Longitudinal? Ya itu, riset longitudinal gitu ya. Jadi belum ada yang bisa research sampai sejauh itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu punya pengaruh atau enggak gitu. Nah terus yang terakhir adalah efek Mozart itu kan paling banyak dibilangin ke ibu-ibu hamil ya gitu ya, dikasih dengar di perut gitu ya. Aku pernah lihat ini loh teman-teman, lucu deh. Aku nggak ketemu lagi sih videonya. Jadi ada 2 orang ibu hamil, udah berapa bulan sama kayaknya usia kandungannya, terus dikasih dengar musik pakai headphone, terus di USG gitu ya. Terus USG-nya yang lumayan canggih lah, jadi kelihatan. Ternyata di 2 orang ini musik yang sama respon muka anaknya beda-beda loh teman-teman. Jadi yang satu ada yang seneng sampai senyum gitu kelihatan, yang satu udah kayak apa sih bergelut gitu loh di kandungannya gitu, kayak nggak mau dengerin gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah kita nggak tahu sebenarnya kalau di dalam kandungan itu tuh anak sebenarnya suka nggak sih sama musik yang kita dengar gitu kan ya. Terus yang kedua kita nggak tahu ambang batas kupingnya gitu ya. Maksudnya kita kasih volume 5 apa volume 10 apa volume berapa kita juga nggak tahu gitu ya. Lalu teman-teman kalau di dalam kandungan itu kalau teman-teman pernah dengar ya, itu kayak kita lagi berenang gitu ya, karena kan isinya air semua gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak kedengeran sebenarnya orang ngomong apa gitu ya. Jadi kayak orang teriak-teriak dari kolam renang lah, kita lagi berenang gitu ya, mau ngomong apa juga nggak kedengeran gitu. Tapi yang paling kedengeran adalah detak jantung ibunya. Jadi kenapa ibu-ibu harus tenang, harus happy kalau lagi hamil, itu karena hal itu. Kalau deg-degan terus yang di perut kan, ini apa sih mama lagi heboh ngapain, lagi tanjidoran gitu ya, atau lagi ngapain gitu kan ya. Nah jadi yang penting sebenarnya musik yang diperdengarkan ke ibunya gitu. Lalu musik-musik yang memang teratur memang sebenarnya lebih baik sih. Oke ya, jadi memang di dunia ini penuh chaotic dan disregulasi ya. Maka itu diperlukan musik-musik yang bisa syuting kita menenangkan, dan sama ibu hamil juga kayak gitu ya, karena kan kalau stres juga hormon stresnya naik, kortisolnya naik, efek ke perkembangan otak di anaknya juga terhambat seperti itu. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan nih Miss Safira ya. Bagaimana kalau anak yang sudah terkontaminasi musik atau lirik musik? Apakah bisa mempengaruhi perilaku hariannya?
solusinya seperti apa? Apa perlu ikut terapi atau enggak nih, Mbak Safira? Sebenarnya kalau itu kelihatan ya Kak gitu ya, kalau itu kelihatan dalam perilaku sehari-harinya, nah itu butuh teman-teman nggak harus buat terapi ya, bawa ke psikolog juga oke ya teman-teman ya. Jadi kita perlu melihat what's going on gitu ya. Tapi sebenarnya musik itu tidak single aspek ya teman-teman ya. Maksudnya misalnya dia dengar lagu-lagu yang tentang mukulin orang gitu ya, nggak serta-merta kemudian dia mau mukulin orang sih teman-teman ya. Kalau dia kemudian ditambah misalnya liatin tayangan Smackdown, terus dia ngelihat di rumah papa mamanya kalau berantem pukul-pukulan, nah udahlah jadi teman-teman gitu ya. Jadi aspeknya banyak. Nah kalau misalnya kita lihat itu sudah mempengaruhi kehidupannya, misalnya dia jadi yang paling jelas tuh ini sih teman-teman. Kalau aku lihat kata-kata kasar ya teman-teman ya, itu banyak banget nyerapnya dan seringkali keluarnya lebih cepat gitu ya. Nah itu perlu kita yang kasih tahu sih gitu ya. Ini nggak boleh ya kata-katanya, kenapa? Cuma susahnya ini teman-teman kalau aku boleh jujur, kalau dia di sekolah dan teman-temannya kayak gitu, kita mau ngomong sampai berbusa agak susah sih teman-teman ya, gitu ya. Jadi misalnya dia udah tahu itu nggak boleh, tapi di sekolahannya teman-temannya semuanya ngomongnya kata-kata itu gitu ya, ya udah gitu ya, agak susah di sana gitu ya. Tapi kalau kita kasih dia pengertian dan kemudian kita kasih dia komunitas yang lebih sehat, dia bisa hilang dengan sendirinya sih. Gitu. Nah, cuma kalau teman-teman udah lihat misalnya dia selain kata-katanya kasar, terus dia abusive juga, misalnya sama adiknya dia pukulin misalnya, atau dia lempar barang. Nah, itu yang teman-teman harus bawa ke profesional ya teman-teman ya. Berarti ada something yang kita perlu benerin sih, gitu. Jadi musik itu menstimulus dia untuk kayak agresif gitu ya. Mungkin harus dicari dulu belakangnya. Apakah ada peristiwa-peristiwa traumatis yang dia alami sehingga ketika mendengar lagi jadi mendengar musik itu jadi kayak pengen agresif, jadi marahnya bangun, atau rasa mualnya bangun, mau muntahnya bangun. Kayak mungkin Miss Safira bisa menjelaskan antara kenapa musik itu bisa melekat banget dengan memori kita ya. Apa sih? Jadi sebenarnya kan bilangnya gimana ya jelasinnya, kita itu segala sesuatu yang terjadi sebenarnya kan masuk ke memori kita ya gitu ya. Tapi ada yang namanya aku lupa sih teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari chartnya ya di Google ya, sensory memory atau memory working process lah teman-teman cari ya. Jadi ada sensory memory itu adalah sebenarnya kalau kita begini, kita lihat apa sih sekeliling kita gitu ya. Tapi kan kita tidak aware karena kan lagi fokus sama Zoom meeting gitu ya. Jadi kita tidak aware dengan sekeliling kita. Tapi kalau kita fokus gitu ya, misalnya kita lihat ini, oh di sini aku layarnya begini, aku pakai handphone tinggal 31% dan sebagainya. Nah itu masuk ke dalam short term memory gitu ya. Jadi ada memori jangka pendek. Lalu kemudian kalau aku ulang-ulang gitu ya, jadi misalnya aku bilang 19/10, 31%, terus aku ulang lagi, aku hafal gitu ya. Terus udah gitu, aku ulang, besok ntar mau tidur aku bilang, ya 19/10, 31% gitu ya. Nah itu aku akan ingat gitu. Nah itu yang namanya memori. Jadi sebenarnya apapun yang kita dengar, itu kita lihat, kita rasakan sebenarnya masuk ke memori kita. Nah musik itu pun, sebenarnya kalau kita dengerin lagu, apalagi lagu baru, belum tentu semuanya langsung cocok sebenarnya. Karena kita lagi mencari, ini masuk ke folder yang mana ya, pernah gue dengar nggak ya, gitu. Jadi nggak selalu semua musik yang kita dengar tuh langsung nempel sebenarnya. Tapi kalau musiknya diulang-ulang, lama-lama kemudian kita ingat, oh musik yang ini. Tapi kalau ulang-ulangnya berlebihan, kayak dulu tuh sempet ya waktu aku masih naik mobil gitu ya, pulang pergi Jakarta, di radio itu kalau lagu lagi trending, pas pagi dia puter 2 kali. Terus pulang lagi macet dia puter lagi 3 kali. Dalam seminggu aku sudah enek sama lagu itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau diulang-ulang efeknya seperti itu. Jadi musik itu punya pengaruh sekali karena sebenarnya dia langsung masuk ke memori gitu ya, langsung di-restore. Masalahnya kita ulang lagi enggak, terus kita dengar lagi nggak musik yang sama, itu yang akan pengaruh dia akan tersimpan atau nggak tersimpan gitu. Nah itu sih kenapa musik dekat banget sama memori. Teman-teman kalau tahu lagi belakangan tuh ada trending penari balet ya, yang dengar lagu Swanlik atau apa gitu ya. Jadi dia udah Alzheimer, udah nggak bisa gerak ya kalau ada yang teman-temannya. Terus dia dengar lagi musiknya, itu dia langsung bisa hafal semua gerakannya gitu. Nah itu
aku rasa kalau dia cuma dengar satu Swan Lake dan dia bukan balerina sih nggak bakalan begitu ya teman-teman ya. Tapi karena dia udah dengerin itu mungkin ribuan kali, karena dia profesional balerina, jadi dia ingatnya langsung cepet dan itu bisa kemudian mengingatkan dia pada gerakannya begini loh, kayak gini loh, kayak gini gitu. Oke ya. Nah ini kayaknya banyak yang penasaran nih tentang terkait dengan trauma nih ya. Apakah musik bisa menyambung musik tersebut? Sorry Kak, Miss tadi putus-putus. Oh ya, oke ya. Ya, banyak yang penasaran nih kayaknya ya tentang trauma. Apakah musik bisa melewat musik terapi? Apakah bisa menyembuhkan trauma? Bentuk trauma apakah yang bisa sembuhkan? Ini terkait dengan trauma masa kecil. Ya, jadi pertama itu sebenarnya kalau di terapi musik, kalau udah menyangkut trauma atau menyangkut klien-klien dewasa yang tidak ada diagnosa khusus, biasanya itu campur dengan konseling ya teman-teman. Jadi bisa dibilang music psychotherapy gitu. Jadi di sana akan proses konselingnya lebih banyak sih gitu. Jadi mencari tahu dulu traumanya apa dan kenapa, lalu dia punya efek seperti apa sekarang ini. Gitu. Kalau misalnya itu trauma fobia dan sebagainya, itu kayaknya aku sarannya lebih ke psikolog ya atau psikiater gitu. Tapi kalau itu trauma-trauma yang misalnya abusive atau luka gitu ya, luka hati, kepahitan dan sebagainya, itu di terapi musik bisa. Keunggulannya apa? Kalau aku lihat sebenarnya karena musik itu bisa membantu buat jembatan. Kayak misalnya gini, teman-teman coba dong ceritain teman-teman siapa. Paling teman-teman cuma bilang nama, terus kerjaan, udah berkeluarga, anaknya berapa gitu-gitu ya teman-teman. Tapi coba aku bilang teman-teman coba dong pilih satu lagu yang menggambarkan teman-teman. Nah itu lebih banyak ceritanya dibandingin aku suruh teman-teman ngomong secara verbal gitu. Nah musik itu bisa membantu ke sana. Jadi aku pernah punya satu kasus bullying gitu ya, satu anak perempuan kelas 2 SMP. Dia kasusnya tersuspek bullying ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuma mamanya ketemu dia di WC sekolah, terkunci gitu ya, nangis-nangis gitu. Terus dia itu dibawa ke 3 psikolog, nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau berbicara apapun. Terus udah gitu dia pindah sekolah pun nggak tahan. Jadi kayak cuma pindah sekali pindah lagi gitu ya, nggak bisa tahan di sekolah itu. Terus kemudian dia bawa ke terapi musik yang aku cukup surprise gitu ya. Aku sampai tanya, Bu ini anaknya mau sendiri apa ibu yang suruh gitu. Terus ternyata ibunya sih nawarin, terus anaknya mau gitu. Nah terus kemudian ketika aku mulai itu aku tidak sama sekali tanya tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Aku cuma ngajak dia main. Tapi di awal-awal aja susah banget ngajak dia main gitu ya. Jadi kayak dia nggak mau ada orang dekat sama dia gitu ya. Jadi kayak dia lagi duduk di depan piano gitu ya. Terus aku duduk sebelah dia, wah pasti langsung ngabur gitu ya. Dan itu di semua alat musik begitu. Lalu kemudian itu cukup makan waktu yang cukup lama ya dia kayak gitu. Terus dia mulai terbuka waktu aku bilang gini, coba dong bawa satu lagu yang yang buat kamu menarik gitu. Nah terus dia bawa satu lagu yang menurutku agak nyeremin sih ya teman-teman ya. Itu judul lagunya Cry Baby, aku lupa penyanyinya siapa gitu ya. Terus dia kasih lihat YouTube-nya, dia bilang Miss mau lihat nggak YouTube-nya? Terus aku bilang oh ya udah boleh gitu ya, nih anak tumben mau ngomong gitu kan. Terus udah gitu waktu dia kasih lihat, itu agak ngeri sih teman-teman. Jadi video klipnya itu depannya adalah ada anak perempuan, bukan anak perempuan, udah dewasa sih, perempuan dewasa, tapi dandanannya kayak anak TK gitu ya, jadi kuncir dua gitu ya, pakai dress anak-anak, lagi hamil besar, terus dipukulin perutnya sama mamanya gitu, dan keluar permen gitu. Terus aku udah mulai bertanya-tanya nih, ini ada apa gitu ya, kenapa dia memilih lagu ini gitu. Apakah dia sebenarnya masalahnya sama mamanya, bukan di sekolahnya gitu. Cuma aku belum tanya, karena susah banget bikin bridge sama dia gitu. Nah, terus kemudian sampai suatu ketika aku suruh dia nulis. Lalu tertulislah semua apa yang pernah terjadi gitu. Walaupun setelah itu dia shutdown ya. Nggak bisa mungkin terlalu painful ya gitu ya apa yang terjadi. Cuma itu pertama kalinya keluar dari mulutnya dia bahwa dia memang pernah dibully.
Terus udah gitu dia nangis dan udah shut down, gak mau ngomong lagi dan gak datang lagi sih minggu depan. Minggu depannya datang sekali tapi dia gak mau bahas apa-apa. Terus minggu depannya udah gak pernah datang lagi. Tapi aku sempat ngomong sih sama dosenku, aku bilang ini agak gimana gitu ya rasanya ya, karena dia gak balik lagi. Tapi kata dosenku, it's a good thing karena dia udah menyadari lukanya gitu. Walaupun mungkin bukan kamu yang menuai gitu ya, tapi itu sudah proses yang baik, dia berani mengakui. Karena kan kita berani mengakui luka awal kita sembuh ya teman-teman ya. Kesembuhan. Iya benar. Aware apa yang menjadi masalah kita, kemudian mengakuinya, itu di setengah sembuh. Iya benar ya. Tapi Miss Safira udah membantu dia untuk memproses rasa sakitnya dia itu. Jadi beneran bisa apa? Setidaknya udah diekspresikan lah emosi yang sama ini tertekan dan tersimpan. Ya, seperti itu Miss Safira. Keren banget ya. Ternyata ya 3 psikolog nggak mau ngomong. Dan akhirnya dengan terapi musik, dengan pendekatan yang informal, seperti itu akhirnya dia mau terbuka. Seperti itu. Keren banget ya. Emang kita butuh tools loh Bu Safira. Beneran. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari chat room ya. Ada yang mau nanya live nih katanya dari Miss Latifah Rahma. Boleh kita kasih? Silahkan. Oke, Miss Bu Latifah Rahma silahkan live. Makasih Miss. Iya, boleh. Selamat malam. Pertama aku mau pengakuan dosa juga. Misalnya ngelesin anak karena alasan-alasan seperti itu termasuk aku. Biar keren. Jadi aku ngelesin anakku umur 4 tahun itu les biola. Terus awalnya itu karena aku jujur aja nggak punya bakat seni, terus nggak punya bakat musik, buta banget sama sekali kan. Udah bapaknya nggak bisa, aku nggak bisa. Nah aku berpikir kayaknya anakku jangan kayak gitulah, dikasih apa ya, pembaharuan gitu kan. Nah tapi sebenarnya tuh aku mengeleskan dia tuh kayak gue ngapain sih gitu tuh, masih besar gitu ya, aku tuh nggak punya fondasi besar, ngapain sih gue tuh ngelesin anak gue gitu loh Miss. Nah terus waktu aku masukin anakku nggak langsung sekonyong-konyong aku masukin, aku tawarin dulu, makanya aku liatin alat musiknya, piano, biola dan sebagainya. Terus kayaknya dia lebih tertarik ke biola. Aku tanya, Maisa mau coba main ini, namanya Maisa Miss, Maisa mau coba belajar ini nggak? Oh ini namanya biola. Terus kayaknya oh iya mau, yaudah lah ya, aku masukin Miss. Nah sudah masuk nih, udah jalan 1 bulan, masih di ritme gitu kan mainnya yang ada balok, terus apa sih kayak gambar yang ada tiangnya, terus ini ritmenya kayak gimana. Nah anaknya bisa ngikutin, tapi kayak gimana ya, kayak iya gue tahu gini-gini, terus udah gini-gini, terus udah. Terus kalau di rumah di apa ya, misalnya sama aku, dia tuh kayak kurang antusias gitu. Nah yang mau aku tanyain Miss, ini sebenarnya aku bener nggak sih apa yang aku lakukan gitu. Terus musik itu tuh gift gitu ya, dari emang bakatnya dari sono, emang ya Tuhan kasih dia anak punya pinter di musik, atau musik tuh sebenarnya bisa dilatih gitu loh. Kalau saya belajar terus nanti saya punya ketertarikan dan bisa gitu. Terus aku juga bilang sama Miss-nya yang ngajar, musik ini harus fun gitu, jangan sampai anaknya di ngoyo harus bisa gitu. Udah Miss biarin aja, yang penting anaknya fun. Tapi nggak tahu ya, sejauh ini masih belum ngelihat Maisam tertawa sambil main ini gitu loh. Nah itu tuh bisa dibilang dia fun atau enggak sih. Terus aku nah apa yang aku jabarin sekarang ini, kata Miss, aku udahan aja atau ya udahlah nggak apa-apa, lanjutin aja, kita lihat perkembangannya gitu. Terus aku juga kan nggak ngoyo harus dia bisa biola, yang penting kan kalau aku sendiri kayak apa ya itu kata Miss yang melebarkan stimulus ya, pokoknya si Maisam tuh dapat stimulus sebanyak-banyaknya itu. Tapi kalau misalnya ya tuh aku balik lagi, kalau dia nggak punya gift gitu, udahin aja, atau ya nggak apa-apa lah
diajarin gitu, Miss. Makasih ya, Miss. Thank you Kak Rahma. Sebenarnya kalau aku lihat 1 bulan masih terlalu cepat sih Kak, gitu ya. Maksudnya kita perlu lihat agak lamaan gitu ya maksudnya. Karena sebenarnya ya ini juga makin ke sini anak-anak bilangnya apa ya, daya juangnya agak kurang ya Kak gitu ya. Maksudnya daya tahannya tuh kadang-kadang agak lebih loyo gitu ya, karena mungkin segala sesuatu gampang. Jadi kalau dia kayak misalnya apa ya, temanku bilang ini generasi remote control katanya, yang kalau nggak suka tinggal next, ganti channel dan sebagainya gitu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang kebanyakan yang itu sulit begitu. Jadi karena dia merasa susah sedikit, next gitu ya. Nah perlu dilihat mungkin kalau menurutku coba lebih lama sih Kak gitu ya. Coba lihat lebih lama dulu, terus tanya ke anaknya, kamu sebenarnya mau atau enggak gitu. Kalau dia bilang mau ya lanjutin aja Kak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, coba ditanya alasannya apa gitu sih ya Kak. Nah terus aku bisa bilang ini sih, Kak Rahma anakmu umur 4 kan ya? Iya betul ya, biola itu susah loh Kak. Karena aku pemain biola. Gitu. Biola itu susah karena susahnya gini, untuk anak kecil biola itu tidak menyenangkan sejujurnya. Karena satu, megangnya ribet gitu ya, megangnya repot, kedua sakit, dan sakitnya bukan cuma sakit tangan, sakit kuping juga gitu ya, karena main ngekok-ngekok nggak pernah bagus-bagus gitu ya. Jadi memang agak challenging sih sejujurnya gitu ya. Tapi kalau anakmu suka, it's a good thing gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang baik, jadi ya lanjutin aja gitu. Nah, kalau misalnya memang dia ada ketertarikan di musik, terus menurutmu biolanya masih nanti aja dulu, coba ke piano atau alat-alat musik yang lebih sederhana juga oke sih Kak. Biasanya sih anak-anak usia dini masih ke piano dulu gitu sih Kak. Kenapa piano? Karena piano tuh lebih konkret sih Kak gitu ya. Jadi dipencet pasti bunyi dan kelihatan gitu ya apa yang harus dia lakukan. Kalau biola kan sangat-sangat abstrak kecuali gurunya kreatif banget gitu. Tapi tidak memungkiri kalau anakmu memang suka terus bisa ada bakat di sana juga bisa. Cuma lihatlah lebih lama kalau menurutku sih Kak. Ya, oke, Miss. Makasih. Oke, Miss Safira, makasih ya. Ini juga banyak pertanyaan ternyata nggak terkait terapi musik, tapi music education. Apa Miss Safira mau jawab juga? Apa-apa? Boleh, kalau bisa aku jawab, kalau nggak aku pass. Oke, ini Arawinda, silakan open mic, silakan ditanyakan coba sendiri. Halo Miss. Halo. Ya, saya ingin bertanya. Kalau misalnya anak kecil gitu ya, ingin belajar alat musik untuk pertama kalinya, apa ada aturan khusus tertentu dalam pemilihan alat musik? Jadi saya kan pernah baca artikel bahwa piano itu alat musik yang tepat untuk pertama kali belajar musik gitu. Apakah itu benar? Dan kalau misalnya benar, kenapa? Itu aja Miss. Makasih. Ya ini nyambung dari Ibu tadi ya, Miss. Belajar memilih alat musik gitu ya. Aku sendiri sebenarnya bukan piano alat musik pertamanya gitu ya. Yang lucunya adalah alat musik pertamaku adalah triangle dan kastanyet teman-teman. Gitu ya. Jadi dulu di gerejaku tuh buka ensemble anak-anak, jadi ngajarinnya kayak gitu. Karena waktu itu aku masih kelas 1 SD kalau nggak salah. Jadi diajarinnya tuh rhythm terus pakai alat musik kayak gitu. Belajar rhythm tapi pakai kastanyet, pakai triangle gitu. Terus kalau perform pelayanan ya udah munculnya gitu semuanya. Yang anak udah gede-gede belajarnya suling sama pianika gitu ya. Nah, sehingga aku melihat kok ini lucu sekali ya. Terus setelah itu alat musik keduaku yang beneran serius tuh biola. Tapi aku nggak pernah belajar piano gitu. Jadi agak loncat sedikit gitu ya dengan kata-kata orang harus piano gitu ya. Sebenarnya menurutku sih kalau lihat dari situ nggak ada masalah. Alat musik apapun selama anaknya oke dan memang tertarik ke sana. Kalau misalnya anakmu pengennya main trompet terus kamu maksa belajar piano dulu, ntar dia stres gitu kan ya. Tapi asalkan mungkin di awalnya itu dibilangin bahwa main trompet tuh gini. Terus kalau bisa ngobrol lah dengan guru alat musik tersebut dulu gitu. Karena setiap alat musik itu challenge-nya beda-beda. Kayak misalnya piano itu
anak-anak juga nggak selalu bisa gitu ya, karena ada anak-anak yang lemah finger motornya. Jadi kayak mencetnya itu agak kayak kentang goreng gitu loh teman-teman, lenye-lenye gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu. Nah terus kalau misalnya dia main alat musik flute gitu atau alat musik tiup, nah apakah anaknya punya gangguan pernafasan atau enggak? Nah hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya perlu diomongin ke gurunya buat tahu lebih menyeluruh gitu. Nah kalau tadi ditanya kenapa piano, sebenarnya memang piano lebih direkomend karena itu ya teman-teman ya, lebih konkret gitu ya, lebih konkret dalam artian kelihatan apa yang dipencet dan bunyi gitu, bukan sekedar meraba-raba. Kalau biola kan kadang-kadang nggak ada gridnya ya gitu ya, maksudnya nggak ada mencet do harus di sini, nah itu kan dia nggak ada, biasanya polos. Nah perlu dilihat sebenarnya ketertarikan dan kemampuan anaknya kemana. Terus yang kedua sebenarnya piano itu biasanya kendala biaya ya teman-teman, aku bisa jujur ya, karena piano itu mahal. Terus kalau teman-teman melengkapi anak-anak dengan keyboard doang, itu touch-nya beda ya teman-teman ya gitu ya, touch tidak bisa seperti menggantikan piano. Jadi biasanya guru-guru piano tuh suka komplain kalau dikasihnya keyboard karena beda touch-nya gitu. Nah jadi kalau teman-teman punya sumber daya yang cukup dari segi finansial dan mau ngelesin piano, it's okay. Tapi kalaupun enggak, juga alat musik yang lain juga it's okay tuh sih. Kalau dari aku sih gitu ya. Oke, Miss, makasih. Thank you. Belum unmute ternyata ya. Ternyata ada requirement-nya tertentu sesuai dengan perkembangan anak-anak juga ya. Jadi kalau mungkin anak-anak yang dexterity-nya ya, kekuatan tangannya belum kuat ya, agak kasihan juga kalau belajar biola, flute, cello apalagi gede. Iya benar. Iya, jadi perlu dilihat juga usianya. Kalau misalnya dia udah masuk usia sekolah, semuanya megang pensilnya udah kuat kayak gitu ya, mungkin akan lebih cocok ya, baru bisa mulai eksplorasi ke alat-alat musik yang lebih sulit ya di luar piano ya, seperti itu ya Miss Safira sepertinya ya. Iya, kasihan juga ya. Jadi kita lihat dari kemampuan dan kesiapan, kematangan dari tubuh alat-alat tubuhnya, motoriknya juga ya, kesiapan motoriknya seperti itu. Nah, di sini Miss Safira ada yang tertarik banget nih ingin ngambil studi master di musik terapi. Nah, Ibu Kania Darmawan sampai 2 kali nanya nih, mungkin Bu Kania boleh open mic tanya langsung nih dengan expertnya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, sebenarnya saya masih mahasiswa saya mahasiswa musik yang tertarik untuk mengambil master musik terapi. Itu kalau kalau saya boleh bertanya, kira-kira studi musik terapi itu sama seperti studi kedokteran atau berapa lama waktu untuk kita dapat dikatakan menjadi seorang terapis musik, seperti itu. Oke, thank you. Kasih. Thank you Kak. Kalau gimana jelasnya? Kalau mau studi memang formal gitu ya, master degree di terapi musik, kita cuma ada di luar negeri gitu ya. Di Indonesia itu belum ada, baru ada S1-nya. Nah, terus kalau mau kuliah silahkan gitu ya, tapi memang bukan kedokteran sih. Jadi sebenarnya terapi musik tuh campur-campur antara psikologi, terapi, konseling, kedokterannya ada juga sih, karena sebenarnya belajar fisiologi ya, tapi nggak sedalam orang-orang di kedokteran gitu ya. Nah, berapa lama kalau kuliah formal S2 sih 2 tahun kalau yang di luar negeri. Nah, cuma setelah itu mau kerja di luar negeri atau mau kerja di Indonesia. Kalau kerja di luar negeri, mereka itu punya sertifikasi internasional. Nah, itu sertifikasi lagi yang perlu, aku lupa deh berapa ribu jam praktek ya gitu ya. Maksudnya sertifikasi yang ujian, terus harus internship dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kita sih belum ada sampai sertifikasi internasional gitu ya. Maksudnya kita belum perlu. Tapi kalau misalnya memang mau setelah lulus S2 dan balik ke sini sih welcome aja gitu ya untuk jadi terapis musik.
Nah, lalu kalau teman-teman sebenarnya tertarik tapi udah S2 nih, atau misalnya memang nggak mungkin untuk keluar negeri, sebenarnya di Music Therapy Center kami ada program untuk jadi terapis musik gitu ya, program pelatihan non formalnya. Memang sih tidak dapat menyaingi yang mereka yang formal, tapi kalau teman-teman punya panggilan untuk melayani daerah terpencil itu akan sangat menolong sih kalau teman-teman punya perlengkapan pengetahuan itu. Gitu sih. Oh iya, sama ini mau bertanya lagi tentang apa namanya, kalau di luar negeri, apakah Miss punya rekomendasi untuk apa namanya universitas yang sekiranya musik terapinya itu tuh bagus? Karena setahu saya hanya ada yang di Kanada itu ya, Miss ya. Di situ sih katanya yang paling yang paling bagusnya kayak gitu ya, Miss. Nah, sebenarnya kalau kuliahnya itu bilangnya gimana ya? Kamu harus tahu populasi klien yang mau kamu layani siapa. Kalau kamu mau melayani anak-anak, biasanya pendekatannya kan lebih ke behavioral therapy yang lebih works ya gitu. Nah, itu lebih baik kamu kuliah di Amerika, cari yang di Amerika. Tapi kalau kamu mau melayani orang-orang dewasa yang punya mental health yang bermasalah, nah itu lebih baik kamu cari ke Europe karena mereka approach-nya psychodynamic gitu. Jadi tergantung sebenarnya kamu mau melayani populasi yang mana gitu. Aku sih nggak ada rekomendasi kampus ya, karena kadang-kadang kayaknya tergantung kitanya juga ya, kuliahnya bener nggak bener gitu ya. Aku sih nggak ada karena aku nggak kuliah terapi musik di luar, itu sih. Baik, Miss, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nggak apa-apa ya, ini agak ada konsultasi karir pendidikan karir ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin akan sedikit ada wrap up gitu, ada ulangan juga nih sepertinya. Misalnya gini ya, biar untuk semakin jelas ya teman-teman untuk tahu dan menyimpulkan. Nah, sebenarnya sejak umur berapa anak bisa mulai menyerap musik yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilakunya yang jadi lebih baik seperti itu. Misalnya untuk anak-anak yang kebutuhan geraknya banyak, dia bisa jadi lebih tenang. Gimana caranya seperti itu? Dari kapan sebenarnya bisa ngefek? Sebenarnya dari lahir udah ngefek ya, karena kan kita tahu kayak ibu suka nyanyiin anaknya untuk Nina Bobo ya gitu ya. Nah itu sebenarnya dari lahir pun udah ngefek. Nah lalu untuk anak-anak kebutuhan gerak, kalau kami di terapi musik sebenarnya harus cari tahu dulu dia berlebihan energizer bunny ya gitu ya, terlalu banyak baterainya gitu ya. Itu karena apa? Apakah memang karena dia energi levelnya berlebihan? Kalau ke dokter memang dia bilang gitu ya, dokter bilang ini memang energi levelnya tinggi. Atau anak ini sebenarnya punya masalah sensori, misalnya gitu ya. Ada yang namanya masalah sensori proprioseptif ya, jadi awareness terhadap tubuh. Nah itu ada anak-anak yang kayak suka lari-lari karena dia tidak merasakan kakinya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi dia harus ngejijek tanah, juk itu supaya dia merasa oh ini ada kakiku, gitu. Nah ada kebutuhan sensori seperti itu. Atau dia kebutuhan sensorinya vestibular. Vestibular tuh keseimbangan ya teman-teman. Jadi kalau dulu waktu kecil kita suka muter-muter di tempat, nah itu kan ada dizzy-nya itu ya. Nah itu ada beberapa anak yang suka loh gitu ya, suka pusing-pusing ya gitu. Nah jadi kita mesti tahu dulu dia apa, atau mungkin makanannya kelebihan gula misalnya gitu ya, karena kita tahu gula ningkatin level aktivitas anak-anak ya gitu. Jadi kita mesti cari tahu dulu dia kenapa seperti itu. Kalau kita sudah tahu baru kita bisa kasih penanganan yang lebih tepat. Misalnya kayak sebelum mulai kelas harus lari dulu diiringi musik yang semangat 10 kali keliling rumah misalnya gitu. Atau misalnya setelah itu dia harus mukul-mukul gendang yang sekeras-kerasnya dia mau misalnya kayak gitu. Jadi perlu cari tahu dulu kenapa, setelah itu kita bisa tolong. Kalau kita nggak tahu kenapanya, suka nggak work sih teman-teman ya gitu ya. Kayak kita cuma memecahkan masalah yang ya gitulah gitu ya. Nggak selesai jadinya. Iya ya, gejala yang bisa asal resource-nya macam-macam, tapi kita mengintervensi gejalanya, tapi intinya itu
belum ketemu apa ya vestibular atau proprioseptifnya yang terganggu seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertambahan dari Miss Eva, dari bincang-bincang kita, ada pertanyaan khusus dari pemain musik dan penyanyi Rumah Runa. Miss Indri ya, enggak sih, cuma menarik saya tuh waktu dengar tadi kalimatnya Kak Safira bilang bahwa anak kecil itu menerima musik tidak terkotak-kotak, itu langsung tuh kan, nah, itu kalimat itu nanti saya akan bisa sampaikan buat para bapak-bapak yang nggak mau nyanyiin anaknya dengan alasan kalau nyanyi-nyanyi urusan mama-mama, suara saya sumbang Miss, bapak-bapak kayaknya merasa kayak nggak pede dengan suaranya, katanya false dan sebagainya, jadi itu udah terbantaikan ya. Jadi artinya itu nggak peduli suara kita false, off tone atau apa, mereka nggak peduli, itu satu poin. Tapi boleh nanya ya, itu saya ada pertanyaan untuk anak-anak yang punya gangguan pendengaran, Kak Safira gitu, kira-kira stimulasi musiknya kayak apa ya yang simple ya untuk mereka, karena kan misalnya dalam satu kelas ada anak yang punya gangguan pendengaran, kita kan pengen dia menikmati juga, kira-kira gimana ya? Oke. Kak, yang pertama kita mesti cari tahu dulu dia seberapa parah gangguan pendengarannya. Kalau dia masih bisa dengar sekian persen, masih lebih baik ya gitu ya. Tapi kalau dia sama sekali totally deaf, nah itu agak PR sih memang gitu ya. Sebenarnya musik itu visual dan aduh aku lupa bahasanya, kok tiba-tiba lupa. Getaran Kak, getaran. Jadi maksudnya musik itu kayak misalnya kamu main drum yang kencang. Orang tanpa lihat dia akan berasa getarannya, walaupun kamu pakai headphone gitu sebenarnya. Jadi musik itu getaran juga yang sebenarnya mereka yang tuli bisa rasakan. Terus musik itu visual, jadi kan kalau kita main musik dia kan lihat. Tapi memang lebih baik penggunaan alat musik yang akustik Kak. Terus kalau bisa dia bisa pegang atau dia bisa tempelin kupingnya ke alat musik tersebut. Jadi misalnya kayak pakai alat musik piano gitu ya. Terus kita bisa tempelin kupingnya dia ke alat musik piano sambil kita mainin gitu. Jadi sebenarnya possible sih Kak. Cuma kalau terapi musik untuk mereka yang tunarungu, kalau ditanya, buat aku yang susah sebenarnya kayaknya bukan terapi musiknya, bukan musiknya, tapi ke koneksi terapinya yang susah gitu. Karena mereka itu harus ngelihat sama kita, terus kalau kita nggak bisa sign language, itu yang agak PR. Gitu. Jadi agak susah menginstruksikan dia untuk melakukan sesuatu, kan nggak mungkin semuanya sistem tunjuk gitu kan ya, main ini gitu ya, nggak mungkin kan ya. Jadi sebenarnya agak tanya di sana. Tapi mereka bisa merasakan. Jadi kalau mungkin dalam klasikal lebih banyak penggunaan alat-alat musik akustik yang kira-kira getarannya akan berasa kayak alat musik gede gitu Kak, kayak drum, piano akustik yang besar atau simbal gitu ya Kak. Tapi berarti dari konteks sekarang di mana kelas dilaksanakan lewat Zoom, berarti yang getaran itu agak sulit dirasakan, berarti kita ngandelin gerakan 1, 2, 3 puk gitu berarti ya. Iya, Oke, sip. Oke, Miss Indri. Oke ya. Sudah terjawab Miss Eva. Oke ya. Ya. Oke. Ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya? Atau pertanyaan orang dewasa boleh nih Bu, terkait dengan ada musik yang bikin waktu itu hamil berat. Pertanyaan orang dewasa, bukan terkait anak-anak ya. Waktu itu ada lagu yang kalau dengar langsung mual, karena dulu ada di playlist komputer waktu lagi hamil pertama tuh mual parah banget. Nah itu kembali lagi ke memori lagi ya. Nyambung. Iya betul. Jadi efeknya sampai sekarang kalau denger lagu itu jadi tetap mual. Jadi ini lagunya nggak bisa dipilih untuk musik terapinya dia ya. Nggak bisa dipilih musik terapinya, tapi mungkin ya karena ini stimulus yang sangat nggak enak, aversif, disambungkan dengan lagu tersebut, jadi makin kuat lagi ya, karena kan di musik kan ada tadi dijelaskan oleh Miss Safira itu udah langsung masuk ke long term memory, nggak usah di rehearse juga, udah ada aja di long term. Mungkin jalur masuknya melalui limbic system atau gimana, yang sistem emosi atau gimana, Miss Safira? Oke ya. Oke, dia jadi masuknya ke limbic system, jadi sistem otak kita yang memproses emosi langsung, jadi nggak pakai kognitif. Jadi apakah orang yang nggak punya maksudnya intelijensi kurang tetap bisa menikmati musik ya, Miss Safira ya? Iya. Makanya kenapa kita banyak dipakai untuk anak kebutuhan khusus, karena nggak perlu proses kognitif sebenarnya. Gitu ya, mereka nggak perlu mikir terlalu jauh, mereka tetap bisa menciptakan musik gitu ya, atau main musik sebenarnya.
Oke, jadi dia cara processing informasinya cross langsung ke limbic system ya. Kenapa gampang bulu kuduk merinding, gampang membangkitkan rasa takut, gampang membangkitkan rasa marah. Tapi bisa juga langsung efek terapeutiknya bisa langsung ada, langsung shooting, langsung calming kayak gitu. Wow. Keren banget, hebat banget ya kita memang dianugerahi musik juga ya dan art juga seperti itu ya, karena semata-mata manusia nggak hanya terbentuk dari kognitif saja ya, ada juga rasa dan juga yang diasah dengan art dan dengan seni seperti itu. Wow, oke ya, Miss Safira nih mungkin sebelum kita tutup benar-benar tutup, ada pesan-pesan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini? Pesan-pesan penutup. Ya, apa nih yang paling penting yang harus diingat dan harus dijalankan? Ya, jadi penutup dari aku sebagai terapis musik sebenarnya melihat satu hal luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita melalui musik gitu ya. Terus sebenarnya sejujurnya sepanjang jalan aku melihat bahwa Tuhan ciptakan manusia juga luar biasa banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman lihat yang berkekurangan atau berkebutuhan khusus ya, kadang-kadang aku sampai miss kok bisa ya gitu ya, kayak kita tepuk tangan aja ternyata punya sistem yang rumit loh teman-teman, padahal kayaknya refleks gitu doang gitu ya. Nah jadi alangkah baiknya kalau kita bisa pakai musik ini untuk menolong diri kita, menolong anak-anak yang Tuhan kasih sama kita gitu ya, atau menolong orang lain juga boleh, atau juga menolong murid-murid kita gitu ya. Nah terus pesan-pesan mungkin untuk orang tua, mungkin bukan cuma kemampuan musik ya, atau menentukan akan belajar musik atau enggak gitu ya. Yang paling penting sebenarnya Tuhan titipin kita anak-anak, Tuhan maunya mereka jadi apa sih gitu ya. Bukan maunya kita, tapi yang penting Tuhan maunya dia jadi apa. Nah habis itu pasti udah luar biasa, mantap deh anak-anaknya. Itu aja sih dari aku. Thank you banget Eva, Miss Indri untuk hari ini. Thank you udah kasih aku kesempatan boleh sharing. Itu aja dari aku. Sama-sama Miss Safira, saya belajar banget dan emang ada interest di musik juga. Ya Miss Eva silahkan mungkin terakhir. Sip. Nah seperti biasa kita kan selalu biasanya ngucapin terima kasih ke narasumbernya, dan pastinya malam ini seperti biasa materinya isinya daging semua kan ya. Nah kalau biasanya kita ngucapin terima kasih gayanya begini-begini, karena hari ini musik saya mau ada request. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mikrofonnya dinyalain dong. Request nih saya nih, kalau enggak nanti minggu depan saya masuk ke Bincang Jumat nih. Ayo dinyalain mic-nya, saya mau nyanyi soalnya. Iya, kita suruh nyanyi ya pasti. Enggak sih. Saya minta mikrofonnya dinyalain. Ayo, kalau enggak boleh masuk. Nyapa. Enggak, saya akan nyanyi. Siapa dengan ancaman nih gimana nih humanis? Enggak sih, biasanya kan anak-anak di rumah Haruna itu ada satu lagu yang biasa mereka nyanyikan. Saya cuma mau nyanyi satu baitnya ya. Jadi ibu-ibu monggo dinyalain dan jawab ya pertanyaan saya lewat lagu. Kan tadi Kak Safira bilang sebaiknya nyanyi itu ada saut-sautannya gitu kan. Nah, ya. Ayo belum dinyalakan mikrofonnya, ibu-ibu. Silakan. Bu Nadia, Bu Priskia, Bu Meika. Kalau enggak di ultimatum saya nih. Bu Juwita, silakan dinyalakan. Oke, siap ya? Siap ya? Jawab ya. Semua jawab, nyalakan mikrofonnya ya. Siapa yang malam ini tenang bilang saya? Iya. Siapa yang malam ini senang bilang saya? Siapa yang malam ini senang? Ayo bilang namanya. Siapa yang senang malam ini sebut nama sendiri. Oke, senang semua sepertinya Kak Safira ya. Isinya daging semua ya. Oke, seperti biasa kita ucapkan terima kasih ke Safira. Yuk kita goyang-goyang jempol kita. Thank you so much. Terima kasih. Hari ini daging semua. Kita dapat banyak input banget ya, masukan-masukan baru ya. Yuk kita foto bersama seperti biasa. Nyalakan dulu kameranya, videonya. Sabrina siap-siap ya. Oke. Sebentar saya juga siap-siap juga nih. Saya agak-agak kok jadi circle time Miss Eva ya, gitulah namanya juga ya. Oke, chatnya ditahan dulu, kita foto dulu ya.
Siap, saya kasih ababa 1, 2, 3, senyum ke kamera, tapi agak lama ya senyumnya ya, karena udah saya ada delay ya. 1, 2, 3. Bentar. Bisa Bria dapat nggak? Saya takutnya nggak dapat. Bentar. Sekali lagi ya ibu-ibu ya. Sekali lagi foto maksudnya, bukan sekali lagi nyanyi ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sebentar. Bisa Bria dapat fotonya? Laptop saya rada-rada soalnya. Dapat ya? Oke, sip. Oke, aman. Nah, sekedar sebelum depan, jangan lupa kita ada sesi bincang Jumat lagi. Kali ini bincang Jumatnya berurutan ya, biasanya 2 minggu sekali. Minggu depan itu kita akan bahas topik bakat dan minat anak. Sebenarnya ini udah dipending dari 2 minggu lalu, jadi yang belum daftar kesempatan daftar, masih ada kuotanya. Lalu setelah bakat dan minat, masih ada satu lagi sebelum penutup akhir tahun ini. Ini spesial banget, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi ini akan ada bintang tamu, tentunya orang tua murid kita, 2 orang tua murid kita yang pernah jadi narasumber bincang Jumat juga, gitu ya. Mereka akan bicara soal bagaimana membangun keterampilan berpikir anak dan pastinya sharing good practice-nya mereka di rumah ya. Itu dulu dari saya. Kita ucapkan terima kasih ya Miss Indri untuk semuanya, untuk Kak Safira, untuk semua yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Nanti malam jangan putar lagu yang agak horor-horor ya, yang Neptunus dan kawan-kawan dibuang jauh-jauh, nanti nggak pada bisa tidur ya. Nanti volumenya kecil sendiri. Iya, nanti volumenya kecil sendiri, jangan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa Kak Safira, thank you so much. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye.